Malam teman-teman yang bisa on cam ya teman-teman. Kita kembali lagi di Bincang Marketing ngobrol-ngobrol santai. Jangan Selamat takut, malam, Mbak Arin. ya malam, jangan sungkan. Em, Mungkin saya ingatkan ya ini pertemuan keberapa ini ya? Kelima. Pertemuan kelima kembali kita beri kesempatan untuk pengambilan nilai wajib teman-teman sekali lagi. Masih pertemuan keempat dan kelima 2 minggu terakhir ini kita ada pengambilan nilai wajib sehingga teman-teman yang merasa minggu lalu belum uh, ber beropini, berkomentar, beranalisa, ya menganalisa dari apa yang sudah materi yang sudah kita bahas. Yuk ambil kesempatan di hari ini karena pertemuan keenam sudah beda lagi teman-teman. Halo buat Riani, wah sempat keluar nih, keluar masuk, Iya, sempat terlempar. salah penciptaan itu. Oke, oke, oke. Oh, di saya putus-putus suaranya. Lagi di luar ya, Bu ya. Oh, lagi persiapan. Oke, oke, iya, Bu. Oke, oke, gimana gimana, Kak? Iya, Iya, jadi Bu Adriani masih bisa ngawal nggak? Soalnya ini teman-teman kan pertemuan keempat dan minggu ini kelima ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu Adriani ya. iya, minggu minggu ini kelima benar. Nah, kelima ini saya sudah sampaikan bahwa ada pengambilan nilai wajib, artinya sebenarnya begini, kalau di UBI itu kan tugas ya, apa namanya, unjuk kerja ya istilahnya ya. Jadi tugas. Nah, saya pikir kalau teman-teman kelas karyawan ini daripada nanti kerjakan tugas berupa analisa yang bisa dikumpulkan ya teman-teman di kelas reguler. Jadi di marketing itu ada tugas analisa sebenarnya. Nah, saya ganti dengan langsung aja ngomong deh, nggak usah ngetik, nggak usah bikin analisa, nggak usah bikin makalah nanti merepotkan gitu. Nah, Bu Adriani nanti bisa mengawal kita sampai pencatatan teman-teman yang sudah mengerjakan tugas, sudah partisipasi atau gimana buat hari ini? Kalau nggak bisa saya handle nggak apa-apa. Bisa, 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 Pak Oh Arin. bisa ya. Oke, oke. Jadi yang minggu lalu sudah dicatat buat Triani ya, Ya, nama-nama yang minggu sudah. lalu ada. Minggu lalu sudah saya. Oke, oke. Ya, ya gitu teman-teman ya. Mungkin saya buka dengan begini saja. Ya minggu lalu sudah bikin PPT atau bikin slide atau masih ingat ya topik minggu lalu tentang marketing funnel. Jadi dari awareness sampai conversion, ya kalau bisa sampai loyalty, itu teman-teman melihat dari aspek perusahaan atau tempat bisnis masing-masing, ya boleh. Jadi kalau yang mau masih pakai topik itu silahkan. Tapi hari ini pun ada topik lanjutan berupa data driven marketing. Saya ingatkan bahwa jika teman-teman sudah memiliki pengalaman di dunia digital marketing, sudah mengerti cara bikin konten, sudah ngerti periklan, bahkan sudah bertahun-tahun beriklan, mohon bersabar dulu karena memang kita mengikuti kurikulum ya teman-teman. Jadi judul mata kuliah kita adalah digital marketing dalam kurung intro ya. Jadi saya itu membatasi untuk tidak bicara terlalu teknis dulu. Kita bicara mengenai cara berpikir seorang marketer, seorang digital marketer dulu. Jadi kita intro dulu. Nah, di semester-semester lanjutannya nanti ada bahasan tentang data yang lebih spesifik, ya, advertisement, digital advertisement ya, kemudian SEO, kemudian landing page and website, jadi lebih teknis. Jadi teman-teman yang sudah pengalaman mohon bersabar, tapi yang belum berpengalaman juga tidak berkecil hati ya, karena kita membahas dari awal sekali. Itu. Oke, ini sudah 27 yang hadir ya, dikurangi saya dan Bu Adriani. Masih ada yang masih kerja, closing. Oke, selamat menjalankan tugas. Sebentar ya, kita akan mulai 3 menit lagi. Saya juga persiapan untuk PPT-nya, mau ambil charger laptop ya. Kita mulai 3 menit lagi ya teman-teman, sampai ketemu teman-teman yang lain ya. Oke, gitu Bu Adriani ya. Kalau teman-teman nih yang online mungkin bisa ini ya, tolong nanti mic-nya diperhatikan jangan sampai bocor karena saya online-nya pakai HP, jadi saya tidak bisa memantau seperti biasanya.
Tolong diperhatikan mic-nya ya, yang sering-sering bocor teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, Bu Andriani. Oke, kita mulai. Ya, teman-teman, saya harap sudah siap. Ya, kita bincang marketing. Namanya bincang ini kayak ala-ala inilah, ala-ala podcast, ala-ala radio ya. Nah, itu ngomong santai aja, tapi bermakna seperti biasa. eh Malam ini, Madam. Halo, Mas Adi. Mas Adi lagi free atau lagi kerja atau gimana? Lagi free, Pak. Lagi free. Mas Adi, Ya, pengalaman kerjanya gimana, Mas Adi? Sekarang lagi ngerjain apa? Lagi sibuk apa? lagi nggak sibuk sih, Pak. Soalnya lagi musim kopi udah habis. Gimana, Mas? Lagi nggak terlalu sibuk. Oh, nggak terlalu sibuk. Mm, Iya, ya. Saya masih ingat kemarin sempat ini ya, sempat sharing-sharing juga. Oke, em, ada rencana ke depan Mas Adi mungkin bikin bisnis atau kerja di tempat lain atau gimana? Rencana sih ada, Pak, tapi belum kepikiran. Tadinya Oh, aku mau rencana bikin apa? Cafe gitu, Pak, tapi belum ada modalnya. bikin kafe. Mm-mm, mm-mm. Kenapa kok rencana bikin kafe? Kan saya udah sekitar kurang lebih 5 tahun di kopi. Iya, iya. Hmm, Iya, saya ingat kayak kita pertama-pertama dan minggu lalu atau minggu kemarin lagi ya Mas cerita soal kopi itu ya. mm-mm. Eh, Perkembangan bisnis kopi sekarang gimana menurut Mas Adi? Perkembangan sekarang maju sih, Pak. Apa sekarang harga kopi itu udah naik hampir 100% dari tahun kemarin. Oh, Tahun naik tahun ya. tahun kemarin itu di harga 30 sampai 40 ribu. Sekarang tahun ini tertinggi 80 ribu dan sekarang stabil di 68 ribu. Oke. Kira-kira menurut Mas Ade itu kenaikannya karena apa? Atau gini, mending bikin kafe atau jadi supplier kopi gitu. Menurut Mas Ade gimana? Saya lebih ke kafe sih, Pak. Kalau supplier itu di lahan di tempat saya itu nggak subur untuk biji kopi, nanam kopi gitu. Oke. Oke. Kafe, Mas ini tinggal di mana ya? Kalau saya asli Gunung Kidul, Jogja. Sekarang tinggal di Jember. Di Jember. Saya itu nggak terlalu sering ke Jember, cuman kalau pas ada kerjaan, kadang di Banyuwangi, ini eh, di Jember beberapa kali lah. Dan setiap ke Jember itu, saya sering diajakin ngopi. Karena di Jember itu ada HIPMI Jember ya. Nah, HIPMI Jember itu kebanyakan teman-teman bisnisnya adalah coffee shop gitu. Jadi saya sering Iya, diajakin ngopi. Cuma saya kalau disuruh cerita lokasi di mana saya nggak ingat karena waktu itu cuma numpang mobil temen terus sampai sampai malam itu sampai jam 11-an diajakin ngopi karena katanya mereka kopi lagi berkembang nih, lagi coffee shop lagi rame-ramenya. Nah, pandangan saya, Mas Adi, mm-mm. bukannya coffee shop itu di Jember sudah terlalu ramai dan terlalu crowded ya kompetisinya? Apakah masih ada peluang untuk bikin coffee shop itu Nah, maksud saya? itu Pak, saya bukan mau bikin di Jember, tapi di rumah saya yang Gunung Kidul. Iya, soalnya di Gunung Kidul itu masih minim lah di daerah saya itu. Tapi orangnya kira-kira permintaannya cukup bagus nggak gitu kalau misalkan minim pesaing? Hmm, kurang tahu sih Pak, kalau soal itu. Soalnya saya Oh, mikirnya gini Pak, di dekat saya itu lahannya mau dibikin wisata taman buah. Nah, saya kepikiran mau buka usaha apa ini dekat rumah. Ya, cuman kepikiran di kopi itu, soalnya kan saya di bidang kopi. Terus kenal-kenal supplier, siapa tahu pas saya buka coffee shop dapat harga lumayan. oke, 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 thank you. Mm-mm. Saya mau nyapa, halo Mbak Alivia Ananda. Halo Mbak, kesibukannya apa aja sekarang Mbak? Halo Mas, Kesibukannya apa aja sekarang? sibukannya sekarang masih kerja di kampung sih, jadi Ngerjain apa? fasilitator kampung.
Jadi Oke. fasilitator kampung itu program bupati, kayak pendamping kampung yang diutus dari kabupaten buat mendampingin kampung-kampung gitu. Karena kebetulan tempat tinggal saya ini di Kalimantan Timur, di wilayah Berau, dan lumayan apa ya, kampung-kampungnya itu jarang tersentuh gitu nah Pak. Oh, Nggak seperti desa-desa di Jawa kan, kemajuan desa-desa di Jawa tuh sudah termasuk sangat pesat ya daripada desa-desa di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan masih masih lumayan lah. Kalau Kalimantan Timur tuh dia masih banyak yang tertinggal lah istilahnya, kayak kampung desanya. menarik. So, yang dilakukan Mbak Olivia sampai apa? Pendampingan itu kayak gimana sih? Kasih gambaran ke kita dong. Pendampingan itu saya dikasih kayak project gitu, misalnya setiap tahun project apa sih yang mau kamu buat gitu. Setiap fasilitator kampung tuh biasanya dikasih dikasih ruang buat mikir nanti next project tahun depan apa yang kira-kira bakal menguntungkan untuk kampung yang kamu dampingi gitu. Kebetulan di tahun ini karena kampung yang saya dampingin itu kampung trans itu kayak kampung transmigrasi, jadi penduduknya sebagian besar itu penduduk orang Jawa, orang Jawa Timur lah, sebagian besar. Itu eh, kebetulan untuk tahun ini proyek saya food Labanan, kayak food kampung gitu, food trans. Jadi gimana sebisa mungkin memeriahkan, ikut bikin rundown, terus kegiatan-kegiatan apa yang sekiranya bisa memeriahkan food trans ini. Oke, menarik. Makasih Mbak Olivia. Nah, itu maksud saya Sama-sama. teman-teman. Sebenarnya hari ini karena pengambilan nilai, teman-teman ada beberapa pilihan. Ini saya sampaikan di awal sebelum saya kasih materi sehingga teman-teman bisa persiapan. Namanya pengambilan nilai wajib, ya wajib gitu. Jadi yang belum ngomong di minggu lalu harus ngomong hari ini. Kalau tidak ngomong juga berarti ada nilai yang kosong. Nanti hanya mengandalkan nilai UAS gitu ya. Kalau nilai partisipasi yang kadang-kadang kita beropini mulai dari pertemuan pertama itu sifatnya tambahan insidentil ya. Jadi ada tiga teman-teman penilaiannya ya. Satu ini ujian, ini namanya kuliah ya teman-teman ya harus ada ujian. Namanya kuliah harus ada tugas gitu ya. Teman-teman dosen yang sedang kuliah yang S3 pun juga banyak banget tugasnya. Walaupun udah jadi dosen juga dikasih tugas sampai malam-malam itu sampai jam 2 pagi kita ngelembur ya. Tapi saya belum ambil S3 teman-teman ya. Belum, ini buat ini sudah selesai. Jadi saya lihat teman-teman yang sedang ambil S3 itu saya kalau saya ajak apa WA-WAan itu kadang sampai ngelembur sampai jam 2 pagi. Sama karena kuliah memang memang satu ciri khasnya adalah tugas. Jadi ada tiga. Satu ujian, kemudian yang kedua adalah tugas, yang ketiga adalah nilai partisipasi. Baru unsur-unsur yang tiga ini divalidasi oleh jumlah atau frekuensi kehadiran dalam perkuliahan. Ya, jadi yang poin keempat ini eh, menguatkan kira-kira, mensupport dari apa yang sudah teman-teman lakukan. Nah, nanti teman-teman saya akan ngasih materi kurang lebih setengah jam seperti biasa. Jadi teman-teman biar tidak terbiasa mendengarkan satu sisi dari saya aja. Saya akan mengasih materi dan teman-teman setelahnya akan mempersiapkan materi yang akan di-sharingkan. Pilihan pertama adalah eh, studi kasus marketing di tempat Anda bekerja atau tempat Anda menyibukkan diri lah gitu. Ya, studi kasus marketing karena ini ngunyah digital marketing intro. Teman-teman boleh mengambil aspek langsung digital marketingnya atau marketing secara umum. Ya, saya ambil contoh, Pak, kalau saya kerja di kelurahan gimana? Ini menarik. Misalnya pertanyaannya begitu ya, karena semester lalu ada yang bilang, Pak, saya kerja di kelurahan nggak ada marketing. Kata siapa nggak ada marketing? Kamu melayani masyarakat itu kan juga memarketingkan. Kau pasang logo, slogan ada slogannya di kelurahan dia kan. Karena saya tahu kelurahan dia itu di mana dan saya pernah
kunjungi gitu. Ini kelurahan orang tua saya sebenarnya di komplek orang tua saya. Itu ada slogan gede-gede Assalamualaikum gitu. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu eh sorry Mas Ahmad bocor. Nah, jadi ada slogan gede-gede itu juga bentuk dari marketing mempromosikan pelayanan masyarakat. Ya, dia cerita itu bisa diceritakan. Jadi aspek marketing atau specifically bisa langsung ke digital marketing di tempat kerja Anda atau di tempat Anda menyibukkan diri. Apapun lah, Anda pekerja sosial, ada pekerja pegawai pemerintah, Anda bisnis sendiri, ya itu. Jadi terserah nanti Anda mau ceritakan itu. Itu pertama. Yang kedua, mungkin Anda lebih memilih topik, Pak, kalau marketing di tempat saya kurang menarik, makanya cuma gitu-gitu doang. Saya boleh nggak sharing mengenai apa ya, uh, peluang bisnis, ya, peluang kerja, peluang bisnis atau peluang kerja di tempat saya boleh, karena itu masih dalam domain marketing. Jadi Mas siapa kemarin yang mau cerita, Mas Agung Priambodo ya mau cerita soal bisnisnya, boleh, ini waktunya untuk cerita soal bisnisnya. Dan tadi seperti Mbak Olivia itu dia menceritakan mengenai peluang, oh ternyata ada yang pendamping kampung gitu, dan itu menjadi satu profesi yang menarik atau menjanjikan, atau paling tidak memberi rezeki yang baik gitu. Itu silahkan diceritakan. Karena mungkin menurut kalian, menurut teman-teman itu biasa Pak, kerjaan saya biasa, tapi buat teman-teman yang lain itu menginspirasi. Karena saya pikir di forum kita hari ini, ada juga teman-teman yang sudah jengah sama kerjaannya, pengen ganti profesi, ya. Atau tadi Mas Adi pengen buka bisnis, nah, mungkin bisa saling memberi inspirasi. Ternyata bisnis itu nggak, memulainya itu sebenarnya nggak terlalu butuh modal besar, pasti banyak cara. Nanti saling saling menginspirasi teman-teman. Nanti saya kasih masukan dari pandangan maupun pengalaman saya pribadi. Tapi teman-teman tolong juga memberi pengalaman. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama adalah aspek atau eksekusi marketing, ya, aplikasi marketing atau digital marketing di tempat kerja Anda. Lalu yang kedua adalah peluang. Peluang itu bisa peluang kerja, bisa peluang bisnis. Peluang kerja yang Anda, saya lagi ngerjain ini loh, saya lagi buka jasa IO khusus untuk ulang tahun perusahaan. Itu mahasiswa kita yang kelas pagi ada loh. Jadi dia khusus, bukan IO sebenarnya, dia mulanya dari dekorasi, khusus ulang tahun perusahaan. Jadi dia kayak dekorasi ulang tahunnya BRI, ulang tahunnya Mandiri gitu. Setiap setiap tahun dia dapat pesanan itu, terus merambat ke event-event yang lain. Jadi Bank Mandiri ngundang nasabah prioritas, dia yang dekor, gitu, dekor di hotel. Ternyata bergulir-bergulir terus, akhirnya dia buka bisnis IO sekalian. Nggak cuma dekorasi. Setelah dari IO, dia buka bisnis catering juga. Ya, jadi cateringnya dia handle, musiknya dia yang handle. Nah, dia cerita itu. Tapi dia juga nggak malu untuk nutup, untuk membuka bahwa teman-teman jujur, tahun pertama ini saya masih UG. Jadi salah hitung dia. Jadi ngundang, misalkan band, ngundang ini, ngundang itu, dekorasi, ternyata banyak salah hitung. Terus saya waktu itu tanya, loh bukannya kalau sudah dapat pesanan pasti untung ya? Betul, Pak. Tapi promosi kita gede-gedean, kita langsung sewa kantor, kantornya mahal gitu. Jadi di luar hitungan, kita hire karyawan, akhirnya nggak nutut gitu. Ya, jadi dia dalam kondisi masih minus-minus nih Pak gitu. Pelanggan sih sudah ada beberapa yang rutin tapi masih minus-minus. Jadi itu diceritakan sama dia. Nah, silakan nanti saya kasih waktu seperti biasa ya, kita akan kasih waktu 20 menit ya teman-teman merancang. Saya harapkan kalau teman-teman punya, karena waktunya juga lumayan lama 20 menit, teman-teman bisa menggunakan untuk bikin slideshow uh, instead of sekedar cerita gitu, tapi bisa bikin mungkin gambaran, kasih foto di slide itu, kemudian Anda cerita tentang kerjaan, tentang kasus di marketing, itu boleh. Begitu teman-teman ya. Oke, begitu ya. Saya harapkan yang minggu lalu belum partisipasi bisa partisipasi. Saya mulai dengan materi ya. Nanti teman-teman punya waktu untuk menceritakan, untuk bersharing. Oke, materi hari ini data driven marketing. Saya pikir sudah di-sharekan juga oleh Bu Adriani. Bisnisnya akan kita bahas di perkuliahan topik data analysis and marketing. Ke depan itu ada. Saya hanya menggunakan secara umum ya. Saya akan membahas secara umum dulu karena balik lagi ya,
Saya nggak mau melanggar atau melangkai kurikulum kita. Ya, kita masih menggunakan intro dulu. Jadi saya belum bahas dashboard, bahas analytics, bahas tools. Ya. Baik, teman-teman, um, semakin ke sini ya, di masa depan kita akan semakin based on data itu dulu pembukaannya ya. Kalau teman-teman mahasiswa yang saya sering tanya adalah kelas pagi, kamu kenapa ambil jurusan marketing ya, atau konsentrasi marketing? Karena saya males sama angka, saya nggak mau ketemu keuangan. Saya bilang kamu salah, marketing itu lebih lebih banyak angkanya daripada keuangan. Ini marketing zaman sekarang. Jadi marketing itu bukan sekedar kreatif, imajinatif, keren, bikin poster, bikin konten, tapi semua berbasis pada data. Karena semua tindakan kita harus ada pijakannya. Minggu lalu saya cerita soal rencana ilustrasi ya, saya rencana dari Malang ke Surabaya, kemudian dicetar oleh istri secara akademik gitu ya. Nah, itu ilustrasi teman-teman ya. Nah, tapi marketing juga begitu. Nah, ketika kita mau menyerang suatu pasar, ya, kira-kira potensinya berapa besar? Market yang kita tuju kira-kira jumlahnya berapa? Setiap tahun growing nggak? Bertumbuh nggak permintaannya? Populasinya ada pertumbuhan nggak? Kalau kita bicara soal lato-lato sudah saturated. Tapi waktu itu, contoh ya, teman saya eh, membeli grosir lato-lato banyak pada waktu COVID itu. Saya bilang, bro, kamu terlambat. Lato-lato ini sudah ngetren sekarang. Tinggal tunggu turunnya. Karena momen-momen lato-lato kayak gini itu nggak pernah lama. Kita baca data. Loh, data dari mana kamu? Lato-lato ada datanya. Data dari digital. Setiap mainan yang trennya itu tiba-tiba meningkat secara tajam, itu masanya tidak lebih dari 3 bulan. Sudah, itu berbasis data itu. Jadi waktu itu saya lakukan riset sederhana. Itu ya, nggak usah riset-riset yang terlalu detail, karena satu bukan riset akademis, kedua bukan riset industri. Saya cuma ngingetin teman saya. Nah, jadi saya bilang waktu itu terlambat kalau sekarang resiko terlalu besar. Prediksi saya 2 sampai 3 minggu lagi udah mulai turun dan turunnya tajam sekali nanti tren ini. Tapi ya anyway dia tetap melakukan pembelian grosir dalam jumlah yang sangat besar. Diambil ya, diambil dari pabrik. eh, ada satu pickup itu waktu dia ambil tuh, satu. Mungkin lebih ya, saya nggak tahu kalau dia nambah lagi ya. Yang saya lihat satu diambil beneran nggak laku gitu. Jadi yang laku cuma 2%-nya gitu. Habis itu sampai sekarang numpuk di rumahnya gitu. Nanti contoh bagaimana dia eh, hanya mengikuti intuisi. Nah, Pak, apakah tidak boleh kita marketing atau berbisnis mengikuti intuisi? Boleh. Tapi tidak semua orang punya intuisi yang bagus. Intuisi yang bagus itu, misalkan orang bisnis, kenapa sih orang dia kalau bisnis selalu berhasil nih ya, ini jadi, ini sukses, bikin kafe rame gitu contoh ya, bikin butik oke rame, toko bangunan rame gitu. Tapi orang lain bikin satu aja bisnis yang jalan susah yang setengah mati. Oh, intuisinya bagus. Nah, kita lihat ya. Memang saya akui ada beberapa orang yang intuisinya secara talenta dia udah bagus. Itu udah nggak bisa dibohongin itu. Secara talenta ya. Jadi dia punya bakat, itu talent. Talent itu ada teman-teman. Kalau orang ada mungkin ada motivator yang talent itu nggak ada. Kita itu sukses 100% karena hard work, kata kerja keras. Oh enggak, buktinya ada. Anda nyanyi deh Indonesian Idol gitu. Kalau nggak ada talenta nyanyi ya latihan bolak-balik tetap fals. Gitu. Atau minimal nggak fals tapi nggak ada didengar gitu. Ya, saya pikir di bisnis juga ada ya. Kadang-kadang ada orang intuisinya itu secara kalkulasi nggak masuk, tapi dia, oh kok tepat, ya tepat hitungannya dia. Ini ada keuntungan di bulan ketiga ini. Itu memang ada teman-teman. Saya akui gitu. Dari pengalaman saya di pekerjaan begitu. Nah, kemudian intuisi itu ada secara talent, tapi kebanyakan intuisi terbentuk karena pengalaman jatuh bangun. Ya, udah ini hancur, ditipu orang, rugi besar, bikin lagi. Kok IO lah, ya. IO itu saya teman-teman saya yang kerja di IO itu gitu ya. Jadi, kamu kenapa bisa bikin event ini di Jakarta sukses besar? Ya, karena saya udah mengalami puluhan event saya sebelumnya hancur lebur. Udah bikin event nggak ada yang datang. Ya, itu sudah
udah kenyang dia dengan pengalaman rugi, 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 rugi. Sampai ada satu titik di mana dia ngerti semuanya. Oh, oke, antisipasinya begini, marketingnya begini, sponsornya begini. Sehingga eventnya ramai. Nah, itu. Nah, itu teman-teman. Jadi, menurut saya, ketika Anda belum yakin bahwa Anda memiliki intuisi yang bagus dan pengalaman yang cukup, saya sangat menyarankan Anda data driven. Oke, kita mulai. Nah, ini perlu dipelajari karena dan perlu dipahami. Saya menyarankan teman-teman mencatat yang penting karena nanti akan saya keluarkan di ujian. Nah, ujiannya nanti ada nilainya langsung keluar ya, scoringnya langsung keluar. Jadi data itu sebagai suatu strategi, teman-teman, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada objektif, ada proses and operation, kemudian di sini ada data and technology. Ya. Jadi di sini di objektif ini kita bicara soal strategi. Jadi kalau kita bicara soal bisnis, kita bicara soal navigasi, teman-teman. Teman-teman itu kalau berbisnis sedang mengemudikan sebuah kapal, gitu. Kapal itu punya potensi besar untuk karam kalau Anda tidak berpengalaman dengan mengemudikan kapal, karena Anda nggak pernah berlayar, ya. Coba lihat kalau Anda punya tetangga, ya. Dulu waktu COVID itu kan orang susah cari kerjaan. Beberapa orang saya lihat mulai mencoba peruntungan, salah satunya dengan berlayar, gitu. Ini di Malang Selatan, teman-teman, ya. Saya punya beberapa kenalan di situ. Jadi dulunya petani, pedagang, kemudian COVID, terus nggak jalan, kemudian dicoba berlayar, cari ikan gitu. Ya, ini ada di satu kampung nelayan lah. Waktu itu kami pengabdian masyarakat sebagai dosen, dan karena COVID juga pengabdiannya ya terbatas. Nah, waktu kita kampung kampung nelayan di Malang Selatan, saya dengan ini lintas lintas kampus malah ini ya kerjasamanya waktu itu dengan teman-teman dari Universitas Brawijaya dengan teman-teman ada 2 orang termasuk saya dari Asia. Nah di kampung nelayan ini ternyata menariknya waktu COVID banyak nelayan baru yang nggak pernah berlayar. Nah seperti itu. Jadi ketika Anda memutuskan berbisnis, sebenarnya Anda menaiki sebuah kapal. Entah kapalnya kecil, besar, menengah, resikonya sama. Ketika Anda belum punya pengalaman, apalagi Anda adalah orang yang tidak sensitif terhadap navigasi. Mungkin Anda punya teman ya, atau pacar ya. Pak, ini cowok yang ngomong, pacar saya itu Pak ya, nggak tahu kenapa Pak ya. Kalau dia pegang GPS Pak, pasti nyasar. Ya, Kimchi Maps ya. Nah, tapi mungkin ada beberapa teman kalian yang dilepas di kota lain, kota baru, ya, yang belum pernah dia kunjungi. Tapi dia punya insting. Oke, utara mana, barat mana. Kalau tadi kita lewat kiri, berarti nanti baliknya dari lewat sini, lewat sini. Padahal dia belum pernah lewat situ. Itu navigasinya udah ada insting yang bagus. Mungkin teman-teman coba cek. Ada ya teman-teman kayak gitu ya. Saya itu kalau tadi bicara soal Kalimantan, saya itu 3 kali kunjung Kalimantan Barat. Sintang, Sekadau, Singkawang, sampai perbatasan Entikong sana, tapi yang besar Pontianak. Saya ada project di sana. Saya mengunjungi kampung-kampung juga dan pedalaman Dayak gitu. Dan di sana saya menyadari bahwa oh oke, ternyata ada atmosfer seperti ini ya. Selain karena kami terlalu lama di Pulau Jawa mungkin ya. Jadi menyadari bahwa oh ada seperti di Sintang, di Skado itu kalau di pedalaman Dayak itu benar-benar kampung yang nuansanya sangat kampung dan sangat khas dan berbeda dengan kampung-kampung di Jawa, sangat berbeda gitu. Apalagi di Singkawang begitu. Nah, di situ kami menyadari bahwa em, kalau kita berbisnis tentu navigasinya juga berbeda, cara kita pendekatan ke masyarakat juga berbeda, gitu. Nah, sehingga teman-teman kalau berbisnis, ini ya lingkaran bawah, bisnis strategic objectives. Artinya, kita tetapkan satu tujuan, tapi kita harus antisipasi ketika tujuan ini sulit tercapai. Itu teman-teman caranya. Karena kita boleh optimis, tapi kita harus realistis dalam bisnis. Bisnis itu banyak sekali yang tidak bisa kita kontrol, teman-teman. Ya, jadi kalau ada orang, saya udah untung 4 miliar lewat Shopee, Anda juga bisa, yuk ikut kelas saya lah. Kalau Anda bisa seperti itu, ngapain buka kelas ya? Kalau memang benar dia bisa 4 miliar seminggu gitu. Ya, kalau memang benar ya, ini kalau anggaplah dia jujur ya. Eh, belum tentu di orang lain juga bisa. Karena terlalu banyak faktor yang tidak bisa kita kendalikan.
momentumnya udah lewat. Contoh tadi lato-lato, ada orang jual lato-lato sukses besar, diambil lagi, diambil satu truk, habis itu. Nah, tapi ketika orang niru caranya sama, momentumnya udah lewat, satu itu. Kedua, tempat dia menjual konturnya udah beda. Tadi saya bilang, Kalimantan Barat di Skadal, Sintang, dengan jualan di Malang beda banget cara penerimaannya. Kita ada project, kita bisa gagal total di Kalimantan Barat. Tapi di Jawa kita bisa sukses. Ya, ini di kasus bisnis saya teman-teman ya. Nah, di kasus bisnis saya jadi berbeda. Nanti kalau kita ke Manado, ke Palu, kemudian turun itu ada Luwuk ya, ada kota Luwuk gitu. Itu saya pernah punya usaha di situ. Itu beda lagi cara pendekatan. Nah, sehingga kita perlu tetapkan satu tujuan, tapi kita perlu fleksibel terhadap taktiknya nanti ketika terjadi ini, terjadi ini. Itu bagaimana cara kita menghadapi. Kemudian bisnis proses and operation ini setelah kita punya tujuan, langkah-langkah detailnya gimana keseharian kita. Dan ini seringkali tidak dilakukan atau sering diabaikan oleh teman-teman yang buka bisnis, sorry to say teman-teman. Mereka cuma bicara, oh nanti kita untung sekian, kita untung 11 juta per bulan, naik lagi 50 juta per bulan, naik lagi 80 juta per bulan. Oke, dalam berproses ini, itu perlu didetailkan. Oke, si A ini SOP-nya apa, KPI-nya apa, kemudian setelah 2 bulan dia harus mencapai apa. Kalau dia tidak mencapai itu, apa yang harus kita lakukan sebagai leader, sebagai manajemen? Kayak gitu. Jadi jangan, sudah saya motivasi nih, ya, si A ini. Sudah saya jadi marketing, ya, kita bicara marketing. Ini saya bicara dalam aspek bisnis secara umum, tapi nanti secara aspek marketing itu lebih spesifik. Tapi bisnis dan marketing sangat beririsan gitu. Makanya saya bicara dalam bisnis. Jadi dalam proses setiap hari teman-teman harus perhatikan. Ketika ada bisnis, setiap hari harus mengarah ke tujuan akhir. Jadi jangan lagi ada, misalkan Anda punya tim nih, Pak, kami berlima, satu tim, Pak. Semua dari kami juga owner, tapi juga karyawan, karena kami belum punya karyawan, Pak. Fine, tapi harus jelas, 5 orang ini ngerjain apa. Pak, ini tugasnya marketing, ini tugasnya di bidang eh, produk, ini tugasnya ini. Oke. Hariannya gimana? Waduh Pak, itu fleksibel Pak. Oh, nggak bisa, teman-teman. Hanya karena teman terus Anda ngomong fleksibel Pak, sesempatnya dia, nggak bisa. Ya, tapi kalau Anda mau iseng-iseng aja, nggak apa-apa Pak. Kita semua karyawan, kita lagi kerja, malam kita ngerjain bisnis. Saya setuju, cuman pada akhirnya setiap minggu harus jelas untuk eh, bagaimana prosesnya. Gitu. Ya, bagaimana proses hariannya. Ya, jadi teman-teman dalam dalam proses itu perlu perlu cukup detail teman-teman ya. Jadi misalnya, Pak, karyawan saya ini part time, dia cuma datang Senin, Selasa, Rabu gitu, dan dia cuma datang 4 jam, Pak. Kenapa kok part time? Kenapa nggak full time? Oke, karena kita satu, Pak, belum bisa gaji yang full time. Kedua, memang belum banyak kerjaan, Pak. Jadi ya kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Oke, tapi setiap kali dia datang jam kerja, itu rinciannya bagaimana? Terus tujuannya kemana? Goalnya apa? Kalau dia gagal, apa yang harus dilakukan? Itu harus jelas. Dan dalam operation juga begitu. Nah, bedanya proses dan operation gini. Kalau dalam operation kita tuh, kita punya visi dan misi ya. Visi itu adalah objektif kita, goal kita kemana. Kemudian detailnya adalah di misi. Jadi kayak visinya ke Pulau Bali, oke. Misinya bagaimana? Oh, lewat jalan darat, ya. Kemudian kita ke Pulau Bali di bulan November. Kita harus memiliki uang sekian, kayak gitu. Jadi misi itu mendukung terlahirnya sebuah visi. Visi itu kan namanya visi itu pandangan jauh ke depan ya. Tujuan kita ke sana, untuk mencapai tujuan itu ini yang kita harus lakukan. Menjadi perusahaan terbaik dalam bidang pelayanan misalkan gitu. Gitu ya. Nah, operation itu hal yang kita kerjakan. Nah, proses itu eh, bagaimana kita berkembang dalam secara ini sustainable, secara berkelanjutan. Oke. Jadi ada proses. Karyawan yang tadinya ngertinya cuma A, sekarang ngerti A dan B. Sudah target 3 bulan lagi ngerti A, B, C, gitu ya. Produk kita tadinya cuma bisa ini, dalam 4 bulan lagi produk kita bisa A, B, begitu. Itu proses, ada perkembangan, ada pengembangan. Oke, gitu ya teman-teman ya.
Kemudian, nah dari tujuan dan misi ini kita perlu ada kekuatan berupa data and teknologi. Data digunakan untuk apa? Untuk pijakan, bukan buat keren-kerenan doang. Data itu kita gunakan untuk pijakan dalam melangkah. Maksudnya apa? Kita nggak bisa random, teman-teman. Oh, toko kita sepi. Oke, tahu nggak kenapa kok toko kita sepi? Pesaingnya banyak. Oke, apalagi harganya mahal, maka harus diturunkan. Oke, terus solusinya kita iklan lebih sering. Sebentar dulu. Itu menurut Anda atau menurut data? Kalau misalkan toko kita sepi, sesepi apa sih sebenarnya? Sepi itu dibandingkan siapa? Toko pesaing bagaimana? Terus contoh datanya gimana? Nah, contohnya misalkan kunjungan harian hanya 50 orang. Dari target kami, kunjungan harian harusnya 200 orang. Nah, itu ada ukurannya, ada datanya kan? Nah, kemudian interaksi di website, interaksi kalau di digital ya, interaksi di sosial media itu menurun drastis. 3 bulan lalu engagement interaksinya masih oke. Terus klik ke WA, orang-orang yang nanya di WA itu sebulan lalu masih ada 200-an. Bulan ini tinggal 30 yang tanya ke WA. Jadi ada ukuran teman-teman. Nah, kemudian kita tanya lagi. Yang tanya di WA biasanya nanyanya apa? Top rank. Apa langsung tanya harga, apalagi tanya katalog, apalah langsung mau nelpon atau ngajak ngesuk. Oke, berapa persen orang yang langsung tanya harga? Berapa persen orang yang langsung tanya sekali langsung hilang? Di digital marketing semua by data. Berapa persen orang yang tanya-tanya setelah 2 hari beli? Berapa persen orang yang nanya langsung beli? Ya. Berapa persen orang yang nanya-nanya masalah spesifikasi? Nah, semuanya by data, teman-teman. Jadi kita rapat itu sudah ngerti data angkanya. Pada akhirnya kita menyadari bahwa, oh, permasalahan kita adalah di slow respon, bukan promosinya yang kurang kenceng. Gitu. Oke. Nah, teknologi digunakan untuk apa? Kalau berarti untuk pijakan ya. Kalau teknologi digunakan untuk apa? Digunakan untuk percepatan. Ada klien, dulu bikin proposal. Oke Pak, 3 hari bikin proposal. Sekarang 1 hari kita bisa melayani 5 proposal. Kenapa? Ada teknologi yang namanya ChatGPT membantu kita untuk menjelaskan isi proposal apa. Nah, sehingga ada terbantu di situ ya. Nah, itu ya, teman-teman. Oke, saya pikir ini bisa dipahami. Silakan ada pertanyaan. Nah, di luar ini ada garis merah, itu ada competitive environment, lingkungan yang sangat kompetitif. Karena kalau masuk bisnis, itu kita saling memata-matai, teman-teman. Saling bersaing, saling rebutan kue itu rebutan pelanggan. Ya, jadi kalau yang di tengah ini adalah data strategi, ini adalah irisan, jadi adalah proses operation pengembangan ya. Kemudian ada visi, kemudian ada data teknologi. Di tengah adalah oke, berarti untuk maju Anda menggunakan data strategi. Anda menggunakan strategi berbasis data. Kemudian di luar ini Anda harus tahu ada lingkungan yang tidak bisa Anda kendalikan, tapi harus Anda pahami. Yaitu ada competitive environment, persaingan. Ya, ada persaingan di luar sana. Ya mungkin waktu eh, kita punya bisnis, misalkan bisnisnya adalah butik atau bisnisnya online shop, pada saat kita ketemu di forum ini ternyata banyak banget malam ini yang buka bisnis baru yang setara atau serupa dengan kita di internet. Ada pesaing-pesaing baru. Ini kan susah kita kita kendalikan gitu. Tapi yang kita bisa kendalikan adalah lingkaran di dalam corporate values and culture, budaya kerja dan nilai-nilai yang sudah kita sepakati teman-teman corporate values. Ini yang kita bisa kendalikan. Ya, corporate values. Ini jadi kekuatan besar, data strategi jadi kekuatan di tengah kekuatan sentral. Contoh, value kita adalah, nilai kita adalah kita mungkin cuman bertuju di perusahaan ini, tapi kami adalah perusahaan paling kreatif. Setiap hari kita memikirkan ide-ide kreatif baru buat melayani pelanggan lebih baik, buat memunculkan ide-ide project baru, itu value kita. Atau gini, value kita menyadari bahwa produk kita bukan yang terbaik. Kalau dari segi teknologi, kita itu nggak ngerti soal teknologi,
tapi kita perusahaan yang pelayanannya terbaik. Kita, misalkan ya, spesifik ya saya sebutkan. Kita, call center kita, ya, dan tim marketing kita ada 3. Dari 7 orang, 3 tim marketing. Haram hukumnya, ya, haram hukumnya, eh, klien atau calon pelanggan yang kalau dia WA itu chatnya paling akhir, itu haram. Maksudnya kenapa? Kami ketika melayani pelanggan dalam rangkaian chat itu kita yang harus paling akhir. Artinya kenapa? Kita melayani pembicaraan dia. Contoh, halo mau tanya soal produknya. Oh silakan Kak, ada yang bisa kami bantu. Jelaskan produknya. Ya, harganya gimana ya? Ada diskon nggak? Tanyakan. Oke. Setelah itu, oke Kak, nanti kalau kami pertimbangkan ya sama sama teman-teman dulu. Nanti kalau jadi beli kami kabari. Biasanya kalau tim sales lain, ya udah dibiarin ya udahlah. Tapi kalau Anda punya value, Anda jangan biarkan chat terakhir itu jadi dia yang ngechat. Tapi tim Anda yang harus ngechat. Misalkan kalimat terakhirnya adalah, oke, kami akan kabari lagi ya kalau kami tertarik. Kemudian Anda balas lagi, baik Kak, dengan senang hati kami tunggu, semoga ada kabar baik. Terima kasih sudah menghubungi kami. Enak. Kalau dia balas lagi gimana? Oke, selamat malam. Anda balas lagi, selamat malam Kak, sampai ketemu, semoga sehat selalu. Kemudian dia balas lagi, amin. Anda balas lagi, amin. Pokoknya ada yang terakhir. Menunjukkan bahwa Anda itu yang paling memperhatikan dia. Itu value teman-teman spesifik. Dan budaya ya, budaya tadi ya meliputi itu. Jadi budaya untuk kreatif, budaya inovatif, budaya untuk melayani, budaya untuk memikirkan solusi dari setiap permasalahan, budaya untuk nggak gampang down, selalu melihat permasalahan yang terberat pun itu menjadi suatu kesempatan untuk bertumbuh. Ya, teman-teman, saya perhatikan ya. Tadi saya nelpon satu mahasiswa yang sekarang lagi mau bikin event. Mau ada bikin event PP3. Kemudian saya bilang mahasiswa, dia dulu pernah bikin event kemudian gagal total. Ya, jadi dia bikin event yang datang nggak ada sama sekali nggak ada. Yang datang cuma panitia, bahkan. Gagal total. Tapi eventnya kecil kok. Ya, yang datang cuma panitia. Terus dia trauma bikin event yang serupa, apalagi sekarang ditugaskan bikin event oleh kampus Asia. Saya bilang, ketika nanti kamu gagal, eh, dalam pikiranmu harus ini kesempatan untuk saya latih mental gitu. Tapi ketika sekarang kamu menghadapi sesuatu yang baru, yang besar, yang sulit, ya ini masa di mana kamu akan melatih kemampuanmu untuk memimpin dan mencari solusi terhadap setiap permasalahan gitu. Kesempatan ya. Nah, prosesnya bagaimana data? Nah, data ini mulai dari pertanyaan teman-teman. Tadi saya bilang ya, jadi dalam bisnis data itu dimulai dari pertanyaan berkualitas. Kayak tadi, toko kita sepi. Oke, seberapa sepi? Anda bisa ukur nggak? Sepi dibandingkan kapan dan dibandingkan siapa? Dibandingkan 3 bulan lalu kita memang sepi, penurunnya sampai 60%. Oke, kalau pesaing bagaimana? Apakah sepi juga? Mulai dari pertanyaan. Setelah itu Anda survei. Setelah itu Anda buka kuesioner atau Anda pakai chatbot di website, Anda tanya. Atau Anda buka website atau buka aplikasi. Di situ ada jumlah kunjungan. Di situ ada jumlah interaksi. Anda buka sosmed juga begitu, ada jumlah share, jumlah save, dan segala macam. Get the data. Kalau ada, Pak, ini kurang cukup. Kita mau undang orang-orang konsumen kita untuk ngobrol. Ya, get the data. Kemudian explore. Oke, dari data ini kita lihat berapa persen yang selalu membeli. Ya. Nah, tapi explore ini sebenarnya bukan masuk ke analisis lebih lanjut karena nanti akan diproses ke tahapan 5. Tapi explore data itu lebih lebih ke arah berapa data yang kita sudah punya. Data apa saja yang kita bisa gabungkan. Data apa saja yang kita bisa buang. Maka ada tahapan berikutnya adalah prepare data. Mempersiapkan data supaya rapi. Contoh sederhana pakai pakai Excel gitu ya atau pakai spreadsheet. Kita siapkan nih. Nah, udah, kemudian di persentase kita ketemu berapa orang yang sering datang ke toko, berapa orang yang sering chat kita, sebulan berapa kali, transaksi terakhir berapa orang yang tanya langsung beli dan segala macam, baru kita analisa bareng-bareng. Nanti di UAS juga muncul nih ya, pengetahuan ini ya. Jadi kita analisa, nggak ujuk-ujuk langsung kita analisa. Kalau, oh toko kita sepi karena ya mungkin orang belum gajian lah. Nah,
belum punya data, apakah benar faktornya karena belum kajian? Atau Anda cuma berasumsi, nggak bisa. Nah, baru analisa data ini Anda presentasikan dalam visual grafis, gitu ya, dalam grafik, dari hal-hal yang sifatnya mudah dipahami. Mulai dari pertanyaan, dapatkan datanya, eksplorasi, seberapa banyak yang bisa Anda dapatkan, gabungkan, kurangi, buang kalau perlu, siapkan menjadi lebih menarik, kemudian dianalisa, kemudian tampilkan untuk bahan meeting. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian salah satu pengambilan data itu ada social monitoring. Nanti Anda bisa pelajari, saya punya artikel social monitoring ya, sudah saya siapkan di Google Drive, nanti saya share, dan social listening. Oke. Terus habis itu eh, Halo Mas Ahmad Tarsum, bocor suaranya. Ya. Nah, jadi nanti penjelasan soal ini saya nggak mau jelaskan dulu karena saya sudah tuliskan ya tadi siang ya di artikel, sehingga bisa menjadi panduan Anda ya. Ini social listening ini bukan berarti mendengarkan secara sosial, tapi mendengarkan sosial media, melihat fenomena yang ada. Ya, nanti penjelasannya ada sudah saya tulis. Oke. Nah, ini ya. Nah, saya mau jelaskan yang ini dulu sebelum nanti ke break dan teman-teman akan bersharing. Saya paskan 7:30 ya kita. Kemudian teman-teman bisa lanjut. Oke, teman-teman di Marketing Mix kita kenal dengan 4P, Product, Price, Place, Promotion. Jadi sekarang ada 7P, bahkan ada yang ngomong 12P, gitu ya. Tapi dasarnya dulu adalah ini, tahun 80-an ya. Nah, yang marketing itu meliputi bagaimana produknya dipersiapkan, harganya di set up, kemudian tempat untuk menjual, kemudian bagaimana promosi itu dieksekusi gitu ya. Tapi teman-teman juga harus memperhatikan 4C dan 4E. 4C ini customer cost convenience and communication ya, kenyamanan, convenience, kenyamanan ya, cara komunikasi, biaya yang dikeluarkan ya, dan konsumennya siapa. 4E experience exchange everywhere evangelism. Experience pengalaman pelanggan, exchange bagaimana orang itu mau bertukar. Ini kalau teman-teman perhatikan price, cost, and exchange ini satu garis. Kenapa kok satu garis? Karena harga itu adalah satu pengorbanan bagi seorang konsumen untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya kan? Jadi dia pengen, tapi dia mempertimbangkan harganya oke nggak masuk nggak. Nah, bagi dia itu adalah suatu biaya. Ya, bagi perusahaan harga ada satu hal yang menarik karena ada hadiah dari dia berbisnis, dia bekerja, ada hadiah. Hadiahnya apa? Harga. Kenapa? Karena harga mencerminkan pendapatan yang akan dia peroleh. Tapi ingat, konsumen memperhatikan itu sebagai suatu biaya atau sebagai suatu exchange. Ya, saya punya uang, tapi harus saya exchange, saya harus tukarkan dengan pengalaman yang saya inginkan. Misalkan saya punya uang, saya harus keluarkan untuk tiket nonton konser Bruno Mars. Ada exchange itu. Saya rela nggak nih uang 5 juta yang ini gaji saya 1 bulan, saya tukarkan dengan eh, tiket Bruno Mars ini misalkan ya contoh ya. Nah, ada exchange, ada pertukaran di situ. Ya, kalau dia oke ya lanjut ya. Everywhere mudah ditemukan oleh pelanggan potensial. Everywhere itu bukan berarti produk Anda harus dimanapun, di setiap titik ada produk Anda. Ya kalau Anda mampu nggak apa-apa, kayak Indomie, kayak Pepsodent. Tapi paling tidak mudah ditemukan oleh pelanggan potensial. Pelanggan potensial itu pelanggan yang berpotensi untuk membeli produk Anda. Yang terakhir evangelism, bagaimana orang mau memberikan apresiasi, memberikan testimoni, menyukai produk, menceritakan produk Anda itu evangelism. Oke? Jadi itu yang perhatikan ya, ini bagaimana mendorong evangelism. Orang like, sharing dan sebagainya. Oke. Teman-teman, itu materi dari saya. Saya tadi janji 1/2 jam lah menjelaskan materi yang 1/2 jam lebih lah ya. Nah, teman-teman sekarang momen di mana Anda merumuskan satu presentasi. Bagi yang belum, silakan nanti akan didata oleh Bu Adriani seperti biasa, dan kemudian saya akan komentari, saya akan berikan opini, saya berikan pendapat, dan saya luruskan bagi mungkin yang, oh ini lebih baik begini, gitu ya. Artinya dalam segi strategi. Sekali lagi saya ulangi, terutama bagi yang belum, tapi bagi yang sudah ya boleh ambil nilai lagi. Kalau memang sepi, boleh ya. Yang belum, Anda punya opsi. Topik pertama adalah Anda menceritakan
case atau kasus marketing, eksekusi marketing atau implementasi strategi marketing di perusahaan Anda, di kantor Anda, atau di bisnis Anda sendiri. Gitu ya, yang teman-teman yang kemarin mau cerita soal bisnisnya boleh, ini hitung-hitung promosi juga boleh. Barangkali di sini jadi partner, gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang bisa jadi partner kita, siapa yang bisa nolong kita. Ya, jadi cerita soal kegiatan marketing. Syukur-syukur Anda bisa cerita lebih spesifik sesuai dengan mata kuliah kita, eksekusi di digital marketing. Apakah perusahaan Anda eksekusi di sosmed, punya website, apakah bagaimana menggunakan sosial media tersebut untuk penetrasi pasar, bagaimana, apakah dia punya aplikasi, apakah, saya pikir kalau di teman-teman di bank di sini, saya yakin bank-bank, apalagi bank besar punya aplikasi semua itu ya. Tapi bagaimana itu bisa menjadi jembatan antara nasabah dan juga perbankan gitu. Itu topik pertama yang Anda bisa pilih. Topik kedua adalah, yaitu tadi, setelah Anda cerita soal rencana bisnis, Anda bisa menceritakan, pilih topik kedua mengenai peluang. Nah, misalkan Anda menceritakan tentang peluang kerja, peluang bisnis yang Anda impikan, atau sekarang Anda kerjakan boleh. Kayak tadi Mas Adi pengen buka kafe, tapi belum. Tapi boleh juga sharing soal, oh kafe sekarang menarik bos, walaupun pesaingnya tinggi. Di Gunung Kidul seperti ini, belum banyak pesaing. Nah, itu termasuk. Ya, tadi saya harap juga Mbak Alivia bisa lebih cerita mengenai, kok menarik ya ada pendamping kampung ya. Saya tahu ada pendamping desa juga, saya tahu ada pendamping UMKM. Bisa cerita mengenai detail pekerjaannya bagaimana. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa bisa sharingkan bisa pilih dua topik itu. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita break 20 menit. 20 menit saya harap Anda prepare untuk slideshow, slide apa presentasi ya, slide presentasi. Halo Mbak Dia, Pak, ya izin, siapa tadi? Ya. izin bertanya, Pak. Kalau semisal untuk presentasinya tentang materi yang kemarin, bagaimana ya, Pak? Soalnya sudah disiapkan, memang Oh kemarin iya belum iya ada iya. waktu untuk presentasi gitu. Siap, Iya. saya lupa ya tadi saya di awal cerita bahwa dan minggu lalu ya saya komitmen untuk boleh pilih topik minggu lalu. Ya boleh boleh. Sorry sorry saya lupa. Jadi ada tiga pilihan ya teman-teman ya. Tiga pilihan teman-teman boleh yang mana. Dan saya komitmen karena minggu lalu sudah saya sampaikan supaya PPT-nya tidak mubazir, teman-teman bisa gunakan untuk pengambilan nilai tugas. Dan tadi 6:30 saya juga ingatkan masih boleh teman-teman. Cuman terakhir-terakhir saya jadi lupa. Boleh Mbak Dia, silakan ya. Boleh. Silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita break. Mas Agung cerita soal Ah, bisnisnya ya Mas Agung ya. Pak, saya mau tanya Pak. Yo, Mas Adi. Kemarin kan saya juga udah bikin PPT, tapi saya cuman sampai ke consideration pertimbangan dari awareness sampai ke consideration. Sedangkan yang kemarin itu kan pada apa sampai cash. Purchase, yes. Itu nggak apa-apa Pak atau gimana? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oh, Sebenarnya kalau yang minggu lalu instruksi saya adalah teman-teman mencari ilustrasi atau mencari contoh di tahapan yang teman-teman pilih. Jadi nggak apa-apa Mas Adi, silakan Mas Adi. Ya iya. nggak harus sampai purchase juga. Boleh. Ya Pak. Oke, thank you. Bagus pertanyaannya. Sama. Terima kasih untuk antusiasnya. Yang lain aman ya teman-teman ya. Yuk gunakan ya ini. Saya stop sampai 19:30 materi saya supaya teman-teman punya nilai. Itu tujuan saya. Kalau Pak, saya info sih lagi. pengen cerita. Iya, Mbak Cantika silakan. eh Minggu kemarin karena saya masih ada acara, Pak, jadi baru bisa presentasinya yang materi hari ini juga nggak apa-apa ya, Pak? Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Silakan Mbak Cantika. Oke, saya pikir gitu. Nanti waktu untuk presentasi setiap mahasiswa bisa 5 menit. Gitu ya teman-teman ya. Tolong jangan ada presentasi cuma 1 menit ya. 1 menit kurang sekali. 5 menit lah idealnya. 5 menit atau kalau mau cerita lebih lanjut bisa 7 menit lah ya. Oke, saya pikir begitu. Ini sudah 19:31 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang di timur juga soalnya ya. Mungkin ada yang di Wita ya. Jadi teman-teman silakan gunakan waktu sebaik mungkin dalam 20 menit ke depan. Yang mau ambil snack juga boleh. Yang oh ya nanti mau presentasi tolong selama 20 menit ke depan atau sekarang boleh mulai tulis nama ya. Kalau saya sih pengen lebih cepat
lebih cepat, lebih baik gitu ya. Cepat selesai, enak gitu. Silakan langsung tulis nama di kolom komentar teman-teman, jangan di grup, di kolom komentar aja. Supaya saya, Bu Adrina ini juga bisa pantau ya urutannya bagaimana. Kami akan panggil sesuai dengan urutan chat yang ada di kolom komentar. Jadi satu jalur ya teman-teman, jangan ada yang chat di sini, ada yang di grup, ada yang angkat tangan, bingung kita yang mana duluan. Nah, ini sudah mulai. Oke, good, good. Saya apresiasi semangatnya. Terima kasih, kita stop 20 menit ke depan. Saya paskan sebentar. Saya paskan ya. Kita mulai 19.55, teman-teman. 19.55. Oke, see you. Gitu buat Riani. Mungkin buat Riani juga lagi ada kesibukan, nggak apa-apa. Oke, Itu buat Pak, Riani aman, ya. aman, aman. Nanti Siap. bantu mencatat teman-teman yang partisipasi. Oke. Itu, terima kasih. Oke, teman-teman. Tadi kalau saya tidak salah dengar mulainya 19.55 ya. Benar nggak? Atau saya kecepatan? Halo, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bu Adriani. Ya, tadi Oke, katanya Pak Hari jam 19.55 kalau nggak salah. oke, 19.55. Kita tunggu Pak Hari apakah sudah standby. Oke, yuk kita mulai. Ah, oke, Pak Hari, kita mulai ya, Pak Hari. Siap, Ini silakan. dimulai yang pertama ada Mbak Cantika Dewanti. Silakan Mbak Cantika. Ya, halo teman-teman. Apa sudah terdengar ya suaranya? Oke, silakan. Saya izin share screen sebentar. Ya, sudah terlihatkah teman-teman? Sudah. Sudah. Mohon maaf masih belum bisa on kamera. Sebelumnya Pak Ari dan juga teman-teman, salam kenal. Saya Cantika. Saya sekarang berkarir di salah satu tempat wisata di Kota Batu, namanya Kampung Kids. Dan saya di bagian business relation atau marketing juga iya, dan juga business development. Di sini saya sebagai marketing untuk teman-teman dan juga Pak Hari. Di sini saya juga pastinya mengumpulkan setiap masalah yang ada kemudian saya tanyakan lagi ini solusi dari masalah saya apa saja. Ya, untuk teman-teman semuanya yang mungkin belum tahu Kampung Kids, jadi memang kita wisata edukasi yang salah satu programnya itu experiential learning. Jadi adik-adik semuanya yang datang ke Kampung Kids tidak hanya bermain-main sendiri, tapi kita harap ada sesuatu hal yang bisa diambil dari tempat kita seperti itu. Dan salah satu slogan dari Kampung Kids adalah surga belajar dan bermain untuk anak-anak ini. Nah, di sini saya sudah merangkum juga sebenarnya untuk menjadi marketing gitu ya. Sebenarnya ini bisa dipakai di setiap apapun itu, cuma karena saya di bagian marketing, jadi saya membuat 5W1H ini pertanyaan meliputi tentang marketing dan juga target tujuan saya. Yang pertama ada what, yaitu apa gitu ya, produk apa aja sih yang sebenarnya kita jual itu, kita punya produk apa saja. Kemudian juga who, siapa yang menjadi target pasar kita ini, siapa aja. Kemudian ada why, kenapa mereka ini menjadi target pasar. Kemudian di mana kita bisa bertemu target-target pasar kita. Kemudian juga ada when, yaitu kapan kita bisa bertemu target pasar, dan juga how, bagaimana caranya kita menawarkan produk kita supaya bisa deal dan bisa mengambil di tempat kita. Nah, dan ini untuk yang pertama, what atau apa gitu ya. Karena saya di Kampung Kids yang di bawah naungan Transformer Center, di sini produk saya ada hotel, kemudian ada Education Land untuk TK SD, yaitu Kampung Kids, ada Kampung Teens ini untuk program SMP dan juga SMA, dan juga kalau untuk Kampung Sukses ini adalah untuk umum atau biasanya kantor ataupun perusahaan yang mengadakan gathering. Nah, di sini yang tadi saya sudah invite di awal gitu ya, siapa yang menjadi target pasar. Kalau Kampung Kids sendiri, saya mengkategorikannya ada yang ada di sini, mulai dari PAUD dan juga TK, terus juga SD, SMP, SMA, terus umum untuk perusahaan dan
juga kantor-kantor. Sekolah-sekolah akan ada yang namanya outing class kayak gitu. Terus juga di perusahaan atau kantor pasti kadang juga memberikan reward berupa gathering kantor atau mungkin gathering family gathering seperti itu. Dan juga pasti mereka kadang memerlukan tempat meeting atau rapat gitu ya yang mungkin lebih refresh dari kantor mereka. Jadi itu yang membuat saya yakin kenapa mereka-mereka ini bisa menjadi target pasar yang selanjutnya juga saya mengkategorikan di mana bisa bertemu target pasar. Kalau untuk seperti PGTK, SD, seperti itu berarti saya yang harus menjemput bola gitu ya, nggak tunggu bola di kandang aja, nggak tunggu orang-orang lihat, oh ini apa gitu ya, tapi kita yang keluar yang memasarkan produk kita, gitu ya. Kalau sekolah-sekolah berarti saya juga datang ke TK, SD, SMP, SMA, seperti itu. Terus juga mengundang instansi tersebut untuk survei, karena yang namanya saya di sini berjualan jasa gitu ya, produk-produk kita berupa jasa juga. Kalau misalnya kita jualan makanan, kadang kan kita harus ada tester gitu ya, supaya lebih meyakinkan kepada pembeli. Tetapi karena di sini saya di bidang apa ya, pariwisata, jasa gitu tempat, jadi saya mengundang mereka untuk datang ke tempat saya supaya bisa melihat kualitas secara langsung. Kemudian juga kita juga aktif juga di dalam tour and travel, biasanya juga banyak sekali relasi-relasi tour and travel. Teman-teman mungkin kalau ada yang punya tour and travel gitu ya bisa kontak saya. Juga kita memanfaatkan yang ada sekarang di TikTok, di Instagram tuh ada ads ya. Saya sebenarnya masih kurang paham tentang ads, tapi biasanya kalau bahas ya itu sangat cukup berpengaruh sekali karena juga banyak yang bertanya melalui ads. Terus kemudian sosial media, konten-konten itu kan kadang kita nggak pernah tahu FYP-nya lewat ke siapa, makanya kita tetap sangat aktif sekali untuk membuat konten di TikTok, Instagram, YouTube. Selanjutnya kapan juga, ini kapan kita bisa bertemu target pasar yang seperti saya sudah info juga, harus datang ke sekolah gitu ya, berarti sekolah jangan sampai marketing ke sekolah tapi datangnya hari Minggu atau tanggal merah gitu ya, itu jangan banget, jadi harus datang ke sekolah itu saat weekday, saat jam-jam operasional sekolah, terus juga kita bisa mengikuti, biasanya untuk sekolah-sekolah itu ada yang namanya organisasi masing-masing. Seperti contohnya yang saya cantumkan di sini tuh IGTKI, ini biasanya Persatuan Kepala Sekolah TK-TK, kayak gitu. Kemudian juga ada IP, ini ada organisasi tour and travel, kita juga terlibat di dalam. Nah, teman-teman semua ini juga untuk kapan ini kita bertemu juga macam-macam. Kadang kita bisa secara random bertemu, tiba-tiba ya bisa kenalan, networking itu juga sangat penting. Tapi kalau untuk secara kualifikasi, ini saya menuliskannya seperti. Nah, kalau ini ada bagaimana sih cara kita bisa memasarkan produk yang kita punya supaya target pasar kita ini tuh tertarik gitu ya. Yang pertama itu pasti juga di brosur dan cetak brosur, jangan sampai cetak brosur yang udah desain lama seperti itu, kemudian juga bisa dengan video dan juga foto, karena yang namanya manusia itu makhluk visual sekali. Kalau tidak ada video dan foto, mereka bingung menggambarkan seperti apa, tahu bagusnya dari mana, itu susah sekali kalau tidak ada video ataupun foto. Kemudian juga survei ini juga sangat penting, memberikan tester lah ke mereka ya, ngasih tester ke mereka. Dan juga testimoni ini biasanya kadang apa ya, kalau target pasar saya kan tadi salah satunya ada sekolah. Kadang itu sekolah itu bisa saingan gitu, kayak aduh sekolah A ke sana, masa saya ke sekolah B ini nggak mampu sih buat outbound ke sana, biasanya seperti itu. Jadi mereka akan ada rasa apa ya, pengen juga ikut itu. Terus kalau Change Reaction Academy ini biasanya kita memberikan free program kepada target pasar kita untuk nyobain program-program di kita ini seperti apa. Ya, dan teman-teman semuanya, Pak Hari, boleh nggak ya saya izin share video company profile saya? Boleh, boleh. Oh iya. Teman-teman saya juga izin share ya, ini teman-teman semuanya mungkin yang punya putra-putri yang sekolah gitu ya, yang perlu tempat outbound atau perlu tempat meeting, bisa banget kontak ke saya. Selamat datang di Education Land Mungkin, sebuah education land yang terletak di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
Selama kegiatan di Kampung Kids, adik-adik akan ditemani oleh kakak-kakak dari Kampung Kids. Yuk kita ikut belajar sambil bermain Kampung Kids. Kampung Kids kita bisa belajar sambil bermain berbagai macam wahana yang seru loh, mulai dari wahana kitchen garden. Di sini kita bisa belajar menanam dan memanen sayuran ataupun buah di berbagai macam media tanam. Selain itu, kita bisa bertemu dengan hewan-hewan lucu di wahana Happy Farm Villa. Oh iya, kita juga bisa membuat dengan yang sangat besar untuk manis. Selain itu, kita bisa membuat berbagai macam variasi keren. Yuk, kita ikut keseruan mencari fosil dan emas yang ada di wahana Jurassic Garden. Jangan lupa, kita juga bisa mendayung sambil bertemu dengan ikan lucu di wahana Happy Feet. Kemudian, saya bisa bermain dengan ikan yang lucu yang ada di wahana Gatsby. Dan masih banyak lagi wahana seru yang lainnya. Oh iya, bukan hanya adik-adik saja loh, tapi mama papa juga bisa ikut fun game seru yang ada di Kampung Kids. Setelah seharian belajar di Kampung Kids, adik-adik juga bisa dapat berbagai souvenir dari Kampung Kids. Selain bisa bermain dan belajar, adik-adik juga bisa melihat berbagai macam pertunjukan yang keren yang ada di kampung. Mana? Yuk kita belajar untuk bermain di kampung. Itu tadi adalah company profile dari Kampung Kids atau tempat saya bekerja. Dan juga salah satu keunggulan di tempat kita juga enaknya itu biasanya kalau di tempat wisata lain dari sekolah atau dari instansi itu harus mikirkan, aduh ini nanti konsumsinya seperti apa, kayak gitu ya. Tapi kalau di tempat kita mulai dari konsumsi, kemudian ada tour guide, sampai souvenir yang dibawa pulang adik-adik semuanya dapat. Seperti itu. Dan itu saja mungkin teman-teman dan juga Pak Hari. Terima kasih banyak diberikan waktu juga. Ini kayak promosi ini saya. Makasih banyak dan juga Pak Hari. Boleh juga Pak kalau kasih masukan enaknya apalagi marketing seperti apa yang harus saya lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Cantika. Bagaimana Pak Hari, langsung diberi komentar? Ya, lanjut dulu Bu, biar dapat ini masih ada waktu buat teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke Mbak Silviana. Silakan Mbak Silviana. Iya, Bu, izin share screen. Oke. Sebentar. Gimana ya? Udah Oke, terlihat ke Bu? oke, sudah. Sudah. Ini saya ambil dari materi yang kemarin, Bu. Ini dari pengalaman saya pribadi sih. Jadi saya itu part-time-nya yang di Donat Kentang Glazy. Saya ambil yang awareness sama dengan interest. Yang pertama itu tujuannya awareness adalah untuk membantu pelanggan untuk mengenal merek atau produk sehingga mereka nanti lebih cenderung untuk membeli produk tersebut. Contohnya dengan membagi brosur lembaran dan memperluas jaringan di media sosial. Sosialisasi juga dengan pelanggan atau customer. Kebetulan di tempat saya tempatnya kerja itu kemarin kebanyakan di kos-kosan juga ada kebanyakan siswa-siswi dari UM, Unisma seperti itu. Dan juga kebanyakan pinggirannya itu ada Indomaret dan seperti ada sekolahan-sekolahan yang kecil. Jadi
Untuk membagikan sebagai brosurnya itu bisa dibilang lebih gampang. Nah, ini nanti biasanya pengenalan produknya juga dibagi di sosial media seperti ada Instagramnya sama dengan yang di sini namanya Donat Kentang Glazy. Ini kita ada 5 cabang di Malang. Bisa datang di cabang UM, Bu. Di sini selanjutnya interest adalah untuk menarik minat calon konsumen terhadap produk layanan yang ditawarkan. Di sini ada berbagai dari macam donat. Bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri. Dan juga nanti di sini kami mempersiapkan paket untuk donatnya itu tersebut. Bermulai dari yang isi 1, isi 2, isi 3, sampai dengan isi 6. Itu bisa memilih toppingnya itu tersendiri. Untuk memulai paket, kita juga mempersiapkan untuk yang di Go, GoFood. GoFood itu nanti juga ada diskon. Yang untuk paket selanjutnya itu biasanya orang bisa membeli paket langsung di owner, jadi bisa dapatkan diskonnya lebih banyak. Kalau untuk produknya, untuk yang lainnya masih seperti ini dulu sih, Bu. Mohon maaf untuk bahasanya masih belepotan ya, Bu. Dari saya itu dulu, Bu. Pak Ari, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Silviana. Kita lanjut ke Mbak Veronica. Kan? Baik, Ibu. Saya izin share screen ya. Oke. Bentar. Ya, kelihatan teman-teman? Sudah terlihat ya teman-teman ya? Iya, sudah bisa. Oke. Jadi ini saya membahas tentang materi yang minggu lalu. Jadi di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman bekerja saya sebagai staff purchasing di salah satu perusahaan. Jadi sebelumnya itu ada hal-hal yang saya perhatikan sebelum membeli suatu barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Biasanya saya ini melakukan evaluation terlebih dahulu. Jadi di tahap ini dilakukan sebagai salah satu kunci sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. Misalnya seperti yang pertama itu ada membandingkan vendor dan produk. Biasanya saya akan mencari beberapa vendor yang menawarkan produk sesuai dengan spesifikasi perusahaan. Kemudian di situ juga ada harga. Apakah harga tersebut sudah sesuai dengan budget limit yang ditentukan oleh perusahaan? Dan kemudian saya juga menentukan kualitas dan kuantitinya. Apakah produk ini memenuhi standar yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti melihat dari review atau testimoni customer lainnya. Untuk yang selanjutnya saya juga apabila dari kedua hal tersebut sudah sesuai, selanjutnya saya akan menyusun hasil laporan evaluation dan meminta persetujuan ke divisi keuangan atau ke bagian accounting seperti finance seperti itu. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam tahap purchase, di mana saya juga membuat purchase order atau PO untuk dikirimkan ke vendor. PO ini biasanya berupa dokumen resmi yang mencakup detail pembelian produk, quantity, harga, dan detail tanggal pengiriman yang diharapkan oleh perusahaan. Dan kemudian saya juga di sana mengatur pengiriman dan penerimaan barang serta memastikan barang yang diterima tersebut sesuai dengan jadwal dan dalam kondisi yang baik. Dan terakhir, saya juga di sana memproses bagian untuk membayar vendor. Produk tersebut diterima dan diperiksa dengan sangat baik oleh kami. Biasanya saya juga di sana akan memproses pembayaran sesuai dengan kesepakatan dengan vendor. Pembayaran tersebut biasanya dilakukan bisa langsung atau ada termin tertentu sesuai dengan perjanjian di awal. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Veronica. Kita lanjut ke Mbak Verlita. Baik, Bu. Kita apakah sudah terlihat? Oke, silakan. Nah, di sini saya memilih satu produk, yaitu Skintific. Di sini saya akan menjelaskan dua bagian aja ya, brand awareness dan interest. Yang pertama, Skintific telah berhasil membangun brand awareness yang sangat kuat di kalangan konsumen, terutama di Indonesia. Yang pertama, popularitas di media sosial. Skintific sangat aktif di berbagai platform media sosial dan sering menjadi topik di pembicaraan di kalangan pengguna, terutama TikTok. Yang kedua, produknya juga viral. Beberapa produk Skintific seperti toner, serum, sering menjadi viral dan banyak direkomendasikan oleh beauty influencer. Yang ketiga, ketersediaannya yang luas. Di sini produk Skintific mudah ditemukan di berbagai toko kosmetik, e-commerce, dan bahkan di minimarket pun ada. Yang berikutnya, kampanye pemasarannya yang efektif. Skintific seringkali melakukan kampanye pemasaran yang menarik dan relevan dengan target audiensnya. Ini ada beberapa faktor-faktor yang mendukung tingginya brand awareness Skintific. Yang pertama ada fokus pada permasalahan kulit. Di sini Skintific memposisikan dirinya sebagai solusi untuk berbagai masalah kulit yang umum dialami seperti jerawat, kulit kering, dan kusam. Yang kedua, formulanya yang efektif. Di sini produk Skintific umumnya mengandung bahan-bahan yang aktif yang terbukti efektif dalam mengatasi masalah-masalah kulit. Yang ketiga, harganya yang terjangkau. Produk Skintific sendiri dibanderol dengan harga yang relatif terjangkau, sehingga mudah dijangkau oleh berbagai kalangan. Yang keempat, ada kemasannya yang menarik. Di sini desain kemasan Skintific yang modern dan minimalis juga turut meningkatkan daya tarik produknya. Dampak dari brand awareness sendiri adalah yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga, memperkuat posisi di pasar. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interest utama dari Skintific. Secara umum, beberapa interest utama yang dimiliki Skintific itu yang pertama, menjadi merek skincare yang terpercaya dan mudah diakses. Skintific ingin menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari produk perawatan kulit yang efektif, aman, dan terjangkau. Di sini juga Skintific memenuhi kebutuhan kulit yang beragam. Skintific berusaha untuk menyediakan berbagai macam produk yang dapat mengatasi berbagai masalah kulit, mulai dari jerawat hingga penuaan dini. Membangun komunitas yang kuat. Skintific ingin menciptakan komunitas pengguna yang solid dan saling mendukung, di mana mereka dapat berbagi pengalaman dan informasi yang terkait dengan perawatan kulit. Di sini Skintific juga menjadi pemimpin pasar dalam inovasi skincare. Skintific terus berupaya untuk mengembangkan produk-produk baru dengan formula yang inovatif dan bahan-bahan yang alami. Bagaimana cara Skintific mencapai interest-nya? Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Skintific untuk mendapatkan interest. Yang pertama, fokus pada bahan-bahan alami. Skintific menggunakan bahan-bahan yang alami yang telah terbukti efektif dalam merawat kulit seperti ekstrak Centella asiatica, niacinamide, dan hyaluronic acid. Kedua, riset dan pengembangan produk yang berkelanjutan. Di sini Skintific terus melakukan riset untuk mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Marketing yang efektif, Skintific menggunakan berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, influencer marketing, dan kampanye digital untuk menjangkau target audiensnya. Membangun hubungan yang kuat dengan konsumen, Skintific aktif berinteraksi dengan konsumen melalui berbagai platform media sosial dan memberikan respon yang cepat terhadap pertanyaan dan masukan. Nah, secara singkat, interest utama Skintific ini sendiri adalah menjadi merek skincare yang terpercaya, mudah diakses, dan inovatif dengan fokus pada bahan-bahan alami, riset yang berkelanjutan, dan pemasaran yang efektif.
Scientific berhasil membangun citra merek yang positif dan dapat mendapatkan kepercayaan dari konsumennya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Verlita. Kita lanjut Mas Adi, silakan Mas Adi. Baik Bu Adriani sama Pak Hari, terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan materi yang minggu kemarin. Izin apa, share screen. Apa udah kelihatan belum ya Bu? Masih belum terlihat. Belum, Mas. Nah, ini udah proses. Mana tadi? Udah kelihatan ya? Oke, sudah, silakan. Nah, di sini ada brand Advan. Sebenarnya tadinya saya nggak ada niatan buat cari laptop karena untuk persyaratan perkuliahan itu untuk kelas online Zoom disarankan untuk menggunakan laptop lah. Sebelum kegiatan dimulai, saya untuk mencari laptop yang sedikit murah dan bagus buat kegiatan kuliah saya. Saya mencari info di marketplace Facebook, terus di Shopee, di mana ada satu iklan laptop itu merek Advan yang buat saya penasaran. Karena sebelumnya saya lebih sering mendengar merek Advan ini smartphone, terus tablet, tapi dengan kualitas yang kurang memuaskan lah. Intinya tidak awet untuk produk Advan ini. Jadi pas saya lihat iklan laptop Advan, tetapi ini spesifikasinya lumayan, terus banyak fitur-fitur bagus di kelasnya, membuat saya lebih tertarik, tapi saya ragu untuk awareness kesadaran. Nah, setelah itu saya sedikit minat. Tadinya saya ragu sekali karena reputasi Advan kurang bagus. Saya mulai tertarik untuk melirik laptop merek Advan ini. Saya mencoba buat melihat beberapa review YouTuber tentang laptop Advan Workplus ini. Ini ada review dari Gadgetin sama Jagat Review. Dari nilai plus review Gadgetin ini, laptop merek Advan Workplus itu bagian prosesornya itu AMD Ryzen 6600, di mana prosesor itu di kelasnya di harga 13 juta, tapi untuk Advan ini dia berani untuk membuka harga di harga kisaran 7 juta. Tapi ada minusnya juga. Untuk laptop Advan Workplus ini di harga 6 sampai 7 juta, tapi untuk packingnya itu seharga 4 jutaan dari kardus biasa gitulah. Tapi saya tidak terlalu mempermasalahkan untuk packingnya. Tapi dari Jagat Review ini nilai plusnya sama dengan yang di review Gadgetin. Prosesornya ini kenceng, terus harganya juga terlalu murah untuk di kelasnya yang harga 11 jutaan. Tapi juga ada minusnya juga, di mana laptop Advan Workplus ini hanya memberi garansi 1 tahun, di mana untuk brand-brand lain itu mengasih garansi minimal 2 tahun. Consideration pertimbangan. Walaupun saya sudah tertarik, saya masih mempertimbangkan apakah laptop Advan ini benar-benar pilihan sesuai dengan saya. Soalnya Advan belum lama di pasar laptop, beda dengan merek seperti Lenovo, Asus, Acer, yang juga menawarkan harga terjangkau. Sebelum itu saya coba membandingkan spesifikasi RAM, prosesor, dan tahan baterai. Untuk tahan baterainya juga ini lumayan bagus, di mana untuk di kelasnya laptop Advan Workplus ini bisa bertahan sekitar 11 jam, di mana untuk brand lain hanya bertahan 8 jam. Tapi saya juga mempertimbangkan service center Advan, di mana service center Advan di Jember itu belum ada. Dan saya juga kemarin tanya sama admin Advan, katanya untuk beberapa saat bakalan ada service center. Tapi belum tahu untuk
adanya kapan, belum dikasih tahu sama pihak Advan. Karena tidak adanya service center di Jember, saya memutuskan tidak jadi membeli laptop Advan Workplace ini. Karena kenapa ya? Bila nanti ada sebuah kerusakan, agar memudahkan layanan teknis secara langsung jika masalah pada produk laptop Advan ini. Mungkin sekian itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adi. Kita lanjut ke siapa ini? Mbak Diah. Silakan Mbak Diah. Baik Ibu, terima kasih izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Ini masih OTW sepertinya. Masih menyap-menyap. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Hari dan Bu Andriani atas kesempatannya. Jadi saya mau mempresentasikan materi minggu lalu tentang funnel marketing dari sebuah brand make up. Jadi ini tuh brand make up namanya Si Makeup. Saya mau menjelaskan, sebentar. Si Makeup Foundation adalah foundation yang memiliki formulasi kandungan salicylic acid. Foundation ini sangat aman sekali untuk kulit berjerawat maupun tidak. 24 jam long wear and matte acne foundation for acne skin. Jadi saya menjelaskan tentang awareness atau kesadaran merupakan kesadaran dari target pasar terkait keberadaan bisnis Anda dengan rangkaian pemasaran yang dilakukan. Dari awal calon pembeli sadar akan kebutuhan dan masalah yang dimiliki, sehingga mencari cara bagaimana mengatasinya. Jadi saya mau sedikit cerita, beberapa minggu yang lalu, saya membutuhkan sebuah make up. Saya membutuhkan sebuah make up atau foundation untuk sebuah acara penting. Saya mencari foundation yang memiliki formulasi atau kandungan salicylic acid dan juga memiliki ketahanan lama, ringan, dan oil control. Sebelum memutuskan untuk membeli, saya mencari sedikit informasi di internet tentang foundation yang sesuai dengan keinginan saya. Nah, akhirnya saya menemukan foundation Si Makeup ini, yang dimana memang brand ini memformulasikan untuk kebutuhan konsumen untuk mengatasi masalah tersebut. Dan memang brand Si Makeup ini memang memfokuskan untuk kebutuhan para konsumen dengan masalahnya seperti contohnya untuk mengatasi masalah untuk kulit yang berjerawat, itu juga bisa memakai produk Si Makeup ini. Karena memang semua semua brand atau semua produk dari brand Si Makeup ini memang formulasinya mulai dari bedak, mulai dari foundation, mulai dari setting spray itu mengandung salicylic acid atau khusus untuk kulit yang berjerawat. Terus yang kedua, ini dari interest atau ketertarikan, bentuk ketertarikan atau interest kepada produk sehingga menjadikan target pasar untuk terus mengunjungi konten atau media promosi bisnis yang dimiliki. Setelah saya mencari informasi di media sosial, saya sangat tertarik dengan promosi dari brand Si Makeup ini yang di mana semua produk kemasannya juga berwarna pink. Itu membuat saya tertarik. Yang pertama, terus foundation ini juga sesuai dengan kebutuhan saya. Dan seterusnya tentang purchase atau pembelian. Mulai dari itu dan sampai saat ini brand Si Makeup ini menjadi brand terfavorit saya untuk pembelian makeup karena formulasinya bagus, ringan, dan tahan lama. Karena juga yang tadi saya bilang dari brand Si Makeup ini itu tidak hanya satu untuk produk-produknya, tapi banyak sekali. Contohnya bedak tadi, terus lipstick, ada lip balm, ada lip cream, terus ada apa itu cleansing, ada dan lain sebagainya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Pak Hari, saya izin mau sedikit menambahkan materi tentang yang hari ini, apa diperbolehkan, Pak? Tentang Silakan digital mungkin singkat marketing. aja tapi ya. Iya, Ya, silakan. tentang digital marketing di tempat kerja saya. Lalu, jadi saya mau mau sedikit menambahkan tentang materi hari ini tentang media digital atau produk layanan
yang ada di kantor saya, yaitu saya sedang bekerja di kantor desa, dan untuk di bagian pelayanan juga, di bagian pelayanan masyarakat, yang dimana untuk layanan kami sebenarnya itu banyak sekali, dari mulai pembikinan akte kelahiran, akte kematian, dan lain sebagainya, di mana di situ kami menggunakan yang namanya aplikasi Desaku Tuntas untuk membuat penerbitan KTP, KK, dan lain sebagainya. Nah, saya izin share. Setelah sudah saya Bentar, Pak, mohon maaf. Setelah sudah saya menggunakan aplikasi tersebut, biasanya kan ada beberapa orang untuk mengambil dokumen atau hasil dari penerbitan tersebut ke kantor. Nah, di mana di kantor saya juga ini ada yang namanya survei kepuasan masyarakat untuk survei tentang pelayanan kami yang ada di kantor desa bagaimana. Mungkin itu saja sih, Pak. Mohon maaf kalau semisal ada salah kata dan agak ini. Terima kasih. Nggak perlu minta maaf kok, udah oke ya. Sharingnya udah oke. Lanjut, Bu Adriani. Terima kasih teman-teman. Saya pencatat beberapa hal yang menarik tadi. Terima kasih, lanjut. Oke, oke, oke. Terima kasih Mbak Dia. Kita lanjut ke Mas Agung. Silakan Mas Agung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah keluar ya, presentasinya ya? Oke, aman. Sudah. Baik. Saya sedikit bercerita tentang ini implementasi marketing di tempat saya mungkin ya. Di tempat saya bekerja, beberapa strategi marketing atau marketing yang kita lakukan itu karena kita ini dulu ya, karena basisnya ini kita ilustrasi, animasi gitu. Jadi portofolio itu penting banget buat kita gitu. Makanya kita share semua portofolio di banyak tempat gitu. Ada di Behance, ada di Dribbble, ada di Pinterest, ada di Vigen, ada di mana-mana. Tujuannya kok nggak satu tempat atau beberapa aja, karena kok semua ya, karena saya ngejar ininya sih backlink dari Google Image-nya mereka ini biasanya ketemu kalau misalnya di searching gitu. Selanjutnya saya juga meningkatkan pelayanan di tempat saya ya. Salah satunya itu kita menjaga hubungan baik sama klien sih, berteman sama dia sampai ya sangat intimate lah. Terus ya sok asik aja nanggepin story-nya mereka gitu. Misalnya dia lagi liburan di mana, oh keren banget ya liburannya. Itu menurut saya jadi minimal nanti nyantol lah di kepalanya orangnya. Ingat kalau kita pernah kolaborasi bareng gitu. Terus salah satu lagi itu kita juga menawarkan layanan ini sih, unlimited revisi. Jadi jarang memang studio yang berani kasih unlimited revisi karena lumayan ini ya, makan waktu juga ya. Tapi saya rasa orang luar itu lebih ini ya, lebih kalau sama pekerjaan misalnya bagus ya udah kelar, nggak mungkin nambah-nambah kayak misalnya klien lokal mungkin iya, kalau di luar mungkin nggak sebegitu ya. Jadi unlimited revisi itu cuma hanya nambah keyakinan mereka aja sih. Terus promosi sebisanya ya, yang seada-adanya aja lah, kayak misalnya kita bikin fake price sih di web kita itu harganya kan di sini, di sana kan tertulisnya kan $20 itu. Yang $40 tapi dicoret diskon 50% jadinya $20. Sebenarnya harga aslinya $20 aja sih, bukan $40. Terus memanfaatkan seasonal promo itu. Kalau misalnya paling dekat ini besok nanti ada Christmas kan itu. Nah, itu kita manfaatkan itu. Sama bundling produk gitu. Kalau misalnya produk ya kita bundling, kalau service mungkin promonya ada di misalnya berapa kali beli terus
dapat gratis satu, mungkin gitu. Kalau produk sih saya prefer pakai bundling ini. Terus sosial media ya standar ya, mungkin sesuai sama pilarnya di sosial media aja. Testimoni, edukasi, produk showcase, promosi, BTS, sama community engagement. Gitu aja. Terus nilai plus produk, nah ini juga beberapa kali juga yang disebutkan Pak Hari itu benar, kayak salah satunya ngintip-ngintip kompetitor gitu ya. Itu saya juga lumayan sering itu ngintip-ngintip kompetitor, ngebeli produknya dia, apa yang kurang ya. Akhirnya beberapa saya menemukan, salah satunya karena produk saya untuk streamer ya. Biasanya streamer itu dapatnya itu bahan mentah, atau gamer itu dapatnya bahan mentah, hanya animasi, hanya animasi, hanya ilustrasinya aja. Tapi saya sebisa mungkin untuk menambahkan one click setup gitu. One click setup itu ya, jadi gamer satu kali klik itu udah langsung bisa streaming tanpa masukin satu-satu, ngedit satu-satu. Nah, itu cepet banget ya itu. Saya berusaha untuk fast delivery sih. Biasanya animasi beberapa itu sampai 4-5 hari atau 1 minggu. Kita semaksimalnya 2 hari kelar. Kalau kualitas gimana ya? Kualitas so-so lah. Karena kualitas kan relatif ya, orang-orang menurut kita jelek, menurut mereka bagus kan. Yang penting klien suka, itu aja. Sama one stop shop. One stop shop itu ya, kalau saya kebetulan jualan untuk para streamer, untuk para kreator itu. Jadi semua, misalnya kreator butuh thumbnail, kreator butuh emoji, kreator butuh stiker, apapun kita menyediakan. Jadi nggak perlu keluar kemana-mana gitu aja. One stop shop aja. Mencoba untuk menyediakan apa yang mereka butuhkan. Custom relation ini juga kita ngumpulin beberapa customer kita untuk dijadikan satu platform gitu ya, intinya saya bilangnya kayak dijadikan di kolam gitu. Nanti di sana itu kita lemparin promo di sana. Di sana juga mereka bikin ada ada ya mungkin komunikasi atau apa itu bahasanya itu. Jadi di sana mereka sharing-sharing streamnya gimana. Terus di sana juga private request ini juga saya minta mereka, ada nggak kamu pengen request produk apa sih buat kita supply di web, mau stok seperti apa, mau gambaran seperti apa. Nah itu kita tanya aja ke mereka, daripada kita pusing-pusing riset produk apa yang mau kita buat, ya kita nungguin mereka mintanya apa aja. Promo diskon, nah ini juga ada diskon kita untuk klien baru, ada klien repeat order, sama orang yang cuma ngeklik love di web itu, di favorit atau di love itu, nanti otomatis di emailnya kan kekirim itu, supaya dapat ini nih, dapat promo nih, semoga beli. Campaign yang kayak seperti yang tadi sih, 10 order dapat 1, terus kita bikin giveaway, kita bikin art collaboration sama artis lain untuk bikin fan art atau apa, itu beberapa campaign kita sih. Customer service nawarin ke klien ini juga saya terinspirasi dari Indomaret ya. Saya kalau beli di Indomaret itu orangnya kok mau kuenya juga Kak, padahal saya nggak mau kue, tapi kok ditawari, kadang ya jadi mau, kadang ya enggak. Mau sekalian ininya juga, ada promo ini Kak, dan sebagainya. Itu sih saya terinspirasi dari Indomaret. Sama tadi yang beli 10 gratis 1 itu juga terinspirasi dari Superindo itu. Kalau beli di sana kan dapat ini disilang-silang 10 kali, nanti dapat promo gitu. Nah ini yang lumayan baru saya lakukan ini, ngontakin orang-orang lama ini. Kemarin tanggal berapa itu saya lupa, tanggal 24 mungkin, saya coba ngontakin dia, udah lama nggak ada kabar ini. Saya coba ngontakin dia di Facebook itu, gimana di sini kan ada chatnya juga ya, apa kabar bla 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 di sana. Terus dia jawab fine dan sebagainya. Terus tiba-tiba dia tertarik untuk order gitu. Nggak tahu, dia mungkin nggak begitu tertarik, cuman ini aja, mungkin karena ada komunikasi jadinya dia kepikiran, oh iya ya, kenapa nggak beli di sini aja. Ngontakin orang lama buat dia ngerimain kita aja sih. Sama yang paling baru ini,
juga live streaming. Saya pengen ini tapi belum saya lakukan sih ini. Tapi melihat melihat di apa saya marketnya ini kan untuk menyediakan live streamingnya mereka, cuman saya kok nggak live streaming juga. Makanya saya nyoba live streaming ini untuk memasarkan dan ingin mencoba Google Ads ini. Saya masih belajar tentang Google Ads karena so far ads saya hanya melalui yang ada di market. Misalnya kita jualan di Ads ya kita ngikutin marketnya Ads buat Ads nih. Kalau Google Ads kan atau Facebook Ads atau itu lebih kompleks ya, perlu belajar tapi belum selesai. Mungkin butuh ini pasti butuh bimbingannya Pak Hari sih mungkin Pak untuk banyak pertanyaan. Sudah kurang lebih seperti itu Pak Hari. Terima kasih. Ini kurang berapa ya? Pasti nggak cukup waktunya teman-teman ya. Mungkin kita buka satu-satu lagi. Saya extend di minggu depan, mungkin materinya saya rangkum sehingga teman-teman masih punya kesempatan untuk presentasi ya untuk tugasnya. Jadi kalau kita selesaikan semua kan 9:30 baru kelar ya hitungan saya tadi. Jadi saya extend di pertemuan ketujuh saya masih kesempatan. Terus nanti pertemuan ketujuh ada review materi dan materi baru untuk persiapan ujian. Ya, minggu depan. Pertemuan ke-6, sorry ya. Pertemuan ke-6, sorry. 6, 7 itu review, 8 ujian. Satu lagi Bu Adriani, dan kita akan lanjutkan minggu depan. Oke, satu lagi Mbak Olivia. Bagaimana Mbak Olivia? Apakah bisa? Ini tadi ada inboxnya. Apa kita, halo Mbak Olivia? Kalau tidak ada, kita Olivia. Baik, Bu. Sebentar, G. Oke. Mohon maaf, Ibu, ini sesinya bermasalah. Ya, bagaimana Pak Hari? Apakah bercerita saja? Ya, lanjut aja, enggak apa-apa. Bisa cerita aja. Oh, nggih, baik, Bapak. Jadi, di sini saya akan bercerita tentang materi minggu kemarin. Saya memilih produk sabun cuci pakaian, yaitu merek Sosof yang dari tumbuhan. Saya memilih awareness-nya kebetulan saat ini saya sedang menyukai produk sabun cuci ini karena marketingnya yang katanya terbuat dari tumbuhan dan halus di tangan itu memang setelah saya coba itu memang benar. Jadi setelah saya coba dan saya ketagihan. Setelah itu interestnya saya minat membeli ini awalnya itu coba-coba karena harganya murah. Setelah dibeli ternyata juga baunya wangi beda sama sabun yang lainnya. Jadinya terus dipakai. Gitu Pak Hari. Oke, terima kasih Olivia. Bagaimana Pak Hari? Oke, kita sampai di sini ya teman-teman ya. Jadi minggu depan masih ada kesempatan ya. Terima kasih buat teman-teman. Ternyata ya kalau udah dikasih kesempatan cerita itu banyak pengalaman yang menarik. Dan tadi singgungan mengenai strategi marketing dan bisnis itu banyak sekali ya. Saya catat ada, tadi kan skincare kita bicara, ternyata ada trust, ada juga yang loyal karena sudah mulai logis nih ya bicara soal kandungan, formulasi dan testimoni dari teman. Nah, Advan tadi dari Mas Adi itu juga menarik. Itulah psikologi ya, jalannya psikologi market itu begitu. Memilih produk itu tidak hanya, kayaknya harganya cocok, kualitasnya oke, beli. Ternyata panjang juga runtutannya, itu yang dinamakan customer journey. Kemudian nanti cerita soal kampung kids, ya. Em, nah, ini juga secara psikologi karena menunjukkan video dan foto tadi. Ini loh yang bakal kamu dapat experience gitu ya. Saya tutup dengan begini, teman-teman ya. Teman-teman tahu nggak eh air mineral itu yang dibeli apa gitu. Mungkin ini pernah saya singgung di pertemuan pertama atau kedua ya. Bahwa air mineral itu yang dibeli bukan air, tapi adalah kepraktisan, praktis. Nah, maka kadang-kadang orang eh membeli sesuatu itu tidak seperti hal yang terlihat di awal gitu. Jadi kalau air mineral, orang beli, ngapain air aja beli, kan bisa rebus air sendiri. Bisa, kenapa harus beli Aqua, mineral, Leo gitu. Eh, Dan ini ternyata yang dibeli adalah satu konsep gitu.
Orang itu kadang membeli konsep, bukan membeli barang. Gitu. Saya ambil contoh, ada satu kafe di Kota Malang, saya itu kalau break ya, kalau kita di kampus itu kan jam 12 itu break. Kadang saya di dekat kampus, tapi kadang saya keluar gitu. Dan ketika saya keluar, ada beberapa kafe yang saya kunjungi di area Soekarno-Hatta, itu saya sering ketemu mahasiswa gitu. Saya samperin, lu kamu sendirian di sini? Iya Pak. Ya udah ada ada paper, ada laptop gitu ya. Katanya ngerjain skripsi. Ini beberapa kali saya ketemu orang-orang yang berbeda ya. Ngerjain skripsi, ngerjain tugas. Saya tanya, kenapa kamu nggak ngerjain di kos atau di kampus? Oh nggak Pak, ini memang saya suka di sini gitu. Saya bisa 5 jam di sini. Wah gila 5 jam. Kenapa harus di sini gitu? Suasana yang saya ingin, kalau saya di sini tuh bisa fokus Pak gitu. Dan saya bawaannya lebih tenang, lebih happy, lebih nyaman gitu. Eh, saya bisa pesan 2-3 gelas. Itulah, jadi kadang-kadang yang dibeli adalah satu konsep, satu rasa, satu emosi tertentu, satu setting untuk happiness tertentu, atau kalau di kos dia bawaannya pengen lihat bantal, pengen tidur, pengen rebahan. Kalau di rumah teman bawaannya ngobrol, ngopi, malah nggak ngegame gitu. Tapi begitu di cafe yang dia suka, wah ini kayaknya planning saya kerjain 4 hari bisa selesai dalam waktu 5 jam loh, kalau di cafe ini. Itu yang dia beli teman-teman ya. Nah, tadi menanggapi juga masalah Mas Agung Google Ads. Iya, saya menemukan jodoh saya itu di Google Ads, Mas Agung. Jadi, saya tuh udah belajar digital marketing itu teknik macam-macam ya, affiliate. Dulu pertama SEO. SEO ini tahun 2005, sebelumnya ya, 2004 kayaknya. Saya belajar, kemudian saya belajar iklan di Facebook. Waktu itu iklannya masih primitif. Saya belajar marketplace, saya belajar affiliate ya. Affiliate waktu itu pay per click email ya, kemudian content creation, content marketing, FYP, macam-macam yang saya pelajarin. Tapi kita harus tahu ya bahwa dalam bisnis itu kita mencari jodoh sebenarnya ya. Saya Meta Ads, saya bisa menghasilkan uang lewat Meta Ads tanpa full saya bekerja dalam 1 bulan. Saya nggak kerja, saya cuma ngurus Meta Ads, saya bisa hidup dengan cukup baik, bukan berkelimpahan mungkin. Ya, belum tentu sih ya, maksudnya bisa bisa naik turun kan bisnisnya. Tapi kalau saya ngincer hanya sekedar survive, hidup, masih bisa ke mall, masih bisa beli baju, masih bisa nongkrong, masih bisa Pizza Hut, hidup lumayan lah, maksudnya nggak terlalu wah juga. Saya hanya pegang Meta Ads sudah bisa. Bahkan saya pegang SEO pun, dan SEO saya spesifik ya, spesifik saya pegang skill SEO untuk Google My Business saya bisa. Ya, karena itu dulu yang saya lakukan. Ketika lulus SMA, saya cuma punya skill digital marketing itu SEO, meningkatkan rank di Google. Saya nggak punya produk, nggak ada masalah. Orang ngerti marketing itu, nggak punya produk tetap bisa cari duit. Gitu. Orang punya produk, nggak ngerti marketing susah cari duit. Karena lebih susah orang yang bisa marketing. Jadi kalau teman-teman ingat di pertemuan pertama, mungkin saya spill sedikit waktu itu ya, tapi intinya adalah saya meng-SEO kan, meningkatkan rank di Google, satu perusahaan kontraktor di Kota Malang, kemudian dari setiap penjualan perusahaan konstruksi dia, setiap dapat klien, dan kalau dapat klien ini bisa puluhan sampai ratusan juta kan dia, itu saya dapat komisi 35% ya dari komisi upaya saya untuk meningkatkan rank dia di Google. Nah itu udah bisa lumayan hidupnya gitu ya. Artinya kalau kita ngincer UMR ya udah lewat gitu. Ini anak SMA ya teman-teman ya, jangan dibandingkan dengan usia produktif kita gitu ya. Tapi kalau anak SMA dengan gaji UMR waktu itu sudah cukup bisa main lah gitu, bisa nabung ke Bali lah. Nah kemudian saya ingin semuanya dipercepat ya. Akhirnya saya berada di bisnis project. Saya menargetkan klien-klien besar, BUMN, corporate swasta, kayak gitu ya. Nah, SEO tetap bisa jalan, tapi lambat. Saya pengen lebih cepat, maka saya pakai Google Ads. Gitu. Saya bisa hitung bahwa misalkan saya anggarkan di Google Ads, nilainya adalah 30 juta per bulan, tapi saya bisa dapat lebih 3 atau 4 kali lipat dari nominal yang saya keluarkan. Nah, ketika Anda ketemu polanya itu, udah teman-teman bikin planning setahun. Gitu. Tapi belum tentu Anda bisa sukses di Google Ads. Bisa jadi Anda suksesnya di Meta Ads, di iklan Google, di iklan Instagram. Maka Anda perlu tes sesuai dengan tipikal bisnis Anda.
Sebagai contoh, saya ada bisnis laundry di Kota Batu untuk melayani hotel-hotel ya, perhotelan ya. Jadi, Kota Batu ini kan banyak perhotelan, banyak villa. Saya punya laundry di situ untuk melayani bisnis mereka. Tidak berjodoh dengan Google Ads, teman-teman. Ya, saya malah menggunakan iklan konvensional, iklan lobby-lobbyan, pakai proposal singkat, kemudian tambah meta ads kecil gitu, tipis lah, budgetnya nggak besar gitu. Jalannya di situ, ya. Tapi jadi kita nggak perlu ngotot kayak, oh semua harus live streaming, nggak, tergantung bisnisnya apa. Dan kadang-kadang yang kita pikirkan pasti bagus Pak, saya udah hire 3 mahasiswa untuk live streaming setiap hari. Seru Anda bikin setnya, studio, ada kamar Anda kosongkan. Itu memang menarik ya teman-teman. Bikin studio untuk live streaming menarik. Tapi kalau song, ya Anda lihat 3 bulan, 4 bulan masih seperti itu, mungkin jodohnya nggak di situ, polanya nggak di situ. Percaya nggak? Saya itu malah memilih lebih punya call center yang isinya cuma 3 orang. Tapi dia secara aktif melobi klien, nge-DM-in orang, ngasih komentar, kemudian nelponin orang, kirim pesan setiap hari di LinkedIn harus 50 perusahaan yang kita hubungi di LinkedIn. Reguler, SOP-nya cuma itu, dia nggak boleh tolak-toleh. Pak, saya juga bisa desain, dan saya bantu desain sosmednya, nggak boleh. Begitu kamu nggak fokus, kerjaan utamamu berantakan. Pak, saya juga pengen Pak ikut timnya Pak Hari yang lain bikin video. Saya pengen ngerbengin drone, saya pengen bikin konten, saya bikin 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 podcast. Saya bilang kalau kamu nggak boleh. Kenapa? Bukan saya tidak mengajar orang belajar, tapi pengalamannya sudah ketika dia mulai tertarik pada divisi lain, kerjaan divisi lain, SOP-nya jadi berantakan. Yang tadinya menghubungi 50 orang, 50 perusahaan di LinkedIn, sekarang malah seneng konten. Nah, kalau ngonten jadi tidak apa-apa, tapi kalau semuanya berantakan, nah ini jadi berantakan semua, akhirnya terganggu operasional kantor, prosesnya jelek, gitu ya, pengembangan bisnisnya jelek. Nah, teman-teman perlu melihat mana yang lebih works untuk polanya. Caranya melihat mana yang paling berfungsi gimana, Pak? Coba eksperimen, harus berani eksperimen. Tetapkan dalam 3 bulan ke depan, 3 bulan ini saatnya eksperimen, jangan mikir duit dulu. Karena ketika Anda eksperimen, mungkin Anda menemukan satu mekanisme yang selama ini saya cari, baru ketemu 3 bulan ini. Tapi kalau Anda mikirnya duit dulu dalam fase eksperimen, Anda gagal, kecewa. Udah akhirnya nggak jadi-jadi, akhirnya Anda batal bisnis. Jadi kalau saya fokus 3 bulan eksperimen, berhasil nggak berhasil, yuk kita lihat 3 bulan ini. Kalau misalkan 2 bulan, bulan kedua masih jelek, kita teruskan 3 bulan. Nah, nanti setelah bulan keempat, kalau masih parah, kita evaluasi. Layak kita eksperimen lagi apa enggak? Kalau enggak, kita terus hentikan sampai sini. Saya menemukan pola pendapatan saya lewat Google Ads, karena memang klien saya mencari website untuk mempelajari soal jasa yang kita tawarkan, daripada mempelajari lewat Instagram. Nah, selain itu Anda tentukan budget marketing. Setelah itu Anda tentukan Google Ads tidak hanya cukup hanya di situ. Setelah Anda mengunjungi website, ngisi form, kontak tombol kita, WA. Setelah itu apa? Follow up. Maka dari Google Ads, saya punya landing page yang interaktif, kemudian saya teruskan dengan tim call center untuk client relation. Say hi Pak, bagaimana Pak? Terima kasih kemarin sudah menghubungi Pak. Semoga saya selalu. Bisnisnya bagaimana Pak? Boleh cerita ke kami Pak. Nah, tim call center ini yang job desk berikutnya adalah ngajakin klien untuk nge-zoom. Karena ketika nge-zoom, rate mereka untuk jadi pelanggan kita jauh lebih besar. Kalau tadi tanya-tanya di WA, mungkin peluangnya untuk jadi pelanggan kita atau customer kita mungkin 5-8%. Begitu dijak nge-zoom, lihat muka kita, ajak open cam, gitu ya, dengar intonasi kita dalam berbicara, mendengar penjelasan kita, langsung naik 30% peluang. Ya, ya. Setelah nge-zoom, kita calling. Ketika kita nggak calling, itu bisa hilang, teratur mundur dia. Tapi begitu kita calling, bisa meningkat sampai 35%. Oh iya, baik Pak Ari. Ya, saya pikirkan ya, tadinya nggak mau mikir, sekarang ditelepon, waduh jadi mikir lagi nih, gitu. Nah, begitu. Apalagi kalau Anda punya waktu untuk ngajak dia ngopi, jauh lebih besar lagi. Tapi kita lihat ya klien kita dari mana. Kalau dari luar kota, luar pulau susah juga. Kita akan bahas minggu depan ya mengenai ini. Ini trik-trik marketing lapangan yang bisa Anda lakukan. Ingat, marketing adalah ilmu yang paling dekat dengan penghasilan. Kalau Anda susah cari kerjaan, paling nggak Anda bisa marketing supaya Anda bisa survive.
Kalau masalah kaya nggak kaya itu urusan takdir. Banyak faktor ya teman-teman ya. Kalau orang, oh saya bisa per bulan 200 juta, saya berbulan, iya kamu kerjain sendiri, jangan jadi motivator. Jangan buka kelas aja gitu. Nah, kalau dia memang pelaku murni, yang saya tahu teman-teman ya, digital marketer yang omsetnya memang miliaran, kok yang saya kenal itu biasanya diam di rumah. Dia menikmati hidupnya, tiba-tiba dia di Ubud, dia calling, video call, Har, aku di Ubud lagi nih. Besoknya dia di Vietnam, lihat sawah, dia kerja. Kok yang income-nya benar-benar besar itu begitu perilakunya. Mereka tidak ingin dikenal orang malah. Karena buat mereka semakin dikenal orang, semakin ribet. Jadi mereka di balik layar gitu, tapi ilmu SEO-nya, ilmu iklannya gila. Dia bisa bayar iklan per bulan 5 miliar. Ini yang saya kenal teman-teman. Kok begitu orangnya gitu. Tapi yang di luar sana memang yang baru sukses sedikit kowar-kowar itu biasanya memang mencari validasi. Ini loh aku udah bisa. Padahal baru 2 minggu bisanya. Nah, terima kasih. Kita foto bareng dulu Bu Adriani ya. Untuk menutup kelas ini. Minggu depan masih ada kesempatan buat teman. Silakan Bu Adriani. Oke, Pak Hari saya online-nya pakai HP, bisa Pak Hari yang mewakili. Oh iya ya, sorry lupa. Oke teman-teman, open cam yang bisa sebentar aja ya, barang 1 menit lah ya, supaya kita bisa punya dokumentasi bersama. Oke, masih saya tunggu. Oke, kita akan lakukan 2 kali karena ini 2 slide ya di laptop saya. 3, 2, 1, berikan senyuman terbaik. Oke, sebentar. Sebentar ya teman-teman, saya cek ya. Ini kadang-kadang saya klik-klik ini nggak masuk nih. Sebentar, saya cek dulu. Clipboard. Oh, udah masuk. Oke, satu lagi teman-teman. Berikan senyum terbaik ya. 3, 2, 1. Saya cek lagi. Oke, wow, udah masuk semua. Oke, terima kasih teman-teman. Saya menghargai sekali untuk sharingnya. Saya mendapat ilmu baru tadi mengenai wisata, mengenai bagaimana meyakinkan customer sharing skincare, teknologi, dan banyak bisnis yang tadi dibicarakan. Sampai ketemu minggu depan. Semoga bermanfaat. Kalau ada apa-apa, kalau mau sharing-sharing bisnis, boleh chat saya di WA atau DM saya di Instagram. Nanti saya balas ya. Semua DM saya balas. Tapi semua WA belum tentu saya balas. Karena ketemu tumpuk teman-teman susah ya melihat WA satu-satu dari mahasiswa. Jadi saya menyarankan lebih baik DM itu lebih lebih muncul lah gitu ya, karena yang nge-DM tidak sebanyak orang yang WA. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu buat kita semua. Terima kasih, Pak. Oke, terima Terima kasih Pak kasih, Hari, Pak. terima kasih Terima kasih, Pak Triani. waktunya. Selamat Terima kasih. malam.